Halo, selamat pagi Pak Pak Bambang. Pagi, Pak Teng. Suara saya kedengeran ya, Pak? Suaranya halus banget. Halus ya, pelan ya. Oh, harus ditempel berarti headsetnya. Coba, kedengeran ya, Pak? Sekarang, Pak. Oh, masih pelan? Masih kecil ya? Masih kecil Pak Bam. Masih kecil. Oke, sebentar ya, Pak. Saya setting dulu, Pak. Oke. Pagi Pak Bel. Selamat pagi Bu Bos. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sibuk banget Kamu di ya ini. Pak. Sibuk banget di Telkom ya, di PINS ya. Menyibukkan diri Pak. Kapan kita ngopi lagi nih di itu? Nah, boleh Pak. Kapan Pak? Mari Pak kita aturin. Siap. Sibuk apa nih, PINS? Banyak Sibuk begini-begini aja lah Pak. Lagi streamlining nih. banyak proyek saya dengar. Oh, oh. Itulah Pak. Salam sama kawan-kawan di PINS, Bu. Baik siap Pak. Bu GM udah pindah ya, ditarik ke pusat ya, Bu? Ya, ditarik ke Bontir Pak. Siap. Halo Pak Bam. Iya, Pak. Nah, Ah, gimana, Pak? Suaranya? Sudah itu mendingan? itu itu udah agak mendingan dari yang tadi. Oke, siap. Kalau yang tadi Bisik-bisik ya. halus lembut banget ya, bisik-bisik. Kayak orangnya, Pak. Itu, Pak. Biasa. Oke, Pak Bambang, izin kita mulai ya. Iya, Ini Pak. sambil tunggu Siap, kawan-kawan siap. yang lain nih. Silakan. Ada 80 peserta nih yang harusnya gabung di kita. Oke, siap. Silakan, Baik, Pak. Bapak Ibu, kita mulai kelas Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta kelas online VPLC. Selamat pagi Pak Bambang, selaku narasumber kita dari LKPP. Pagi hari ini sampai jam 11 siang nanti kita akan coba sharing, kita akan coba dengarkan diskusi bersama Pak Bambang terkait dengan hal yang sangat krusial tentunya di dalam kontrak atau di surat pesanan gitu ya, di kontrak e-purchasing, yaitu terkait dengan adendum dan pembatalan pesanan. Nah, hari ini kita coba dengarkan paparan dari Pak Bambang, kenapa bisa terjadi adendum, atau kenapa bisa terjadi pembatalan pesanan, atau hal-hal lain lah yang meliputinya, atau kendala-kendala di dalam proses adendum atau pembatalan pesanan. Bapak Ibu, mekanismenya kita dengarkan dulu aja Pak Bambang menyampaikan paparan beliau sampai tuntas. Nah, nanti setelah itu baru kita akan buka forum diskusi atau forum tanya jawab. Materi sudah kami share ya Bapak Ibu di grup kelas, jadi bisa dibaca-baca di situ. Mungkin nanti mekanisme pertanyaan bisa menggunakan tombol raise hand karena peserta kita cukup banyak, jadi agak repot juga nanti kalau kita baca di ruang apa di chat gitu ya. Jadi langsung bisa bertanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, eh, mohon kita dikasih pencerahan ini, pemahaman secara utuh terkait dengan adendum dan pembatalan pesanan Pak Bambang di katalog elektronik C6 ini. Saya pikir saya tidak berpanjang lebar pada Pak Bambang, ruang kelas saya serahkan. Silakan Pak Bams. Baik, terima kasih, Pak Abel. Dan syaratnya sudah aman ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi ya dalam kelas online yang diadakan oleh PPLC.
Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme adendum ya dan pembatalan surat pesanan pada katalog versi 6. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak April, matanya sudah oke Pak. Kayaknya matanya udah nggak merah nih ya, udah nggak buka lagi ya. Oke, siap Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian kebahagiaan, keselamatan ya, rezeki yang banyak dan berlimpah lah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini peserta lumayan ya Pak April ya, hampir 5 di atas 50-an ya. Kita akan sama-sama sharing Bapak Ibu ya tentang proses adendum ini gitu ya. Secara umum sih memang kalau untuk adendum ya sebagaimana diatur di apa namanya Perpres, Perlem ya dan turunannya, yaitu memang bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Jadi sangat diperbolehkan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah secara umum apapun metodenya gitu ya, mau pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun proses tender atau seleksi ya. Apapun, tapi khususnya memang untuk yang sifatnya itu memerlukan perjanjian gitu ya. Jadi yang pengadaannya itu nilainya biasanya menggunakan SPK ya, surat perjanjian kerjasama gitu ya. Surat perintah kerja, kemudian ada surat perjanjian maupun surat pesanan gitu ya. Karena kan kalau yang nilainya di bawah 10 juta ya hanya invoice atau faktur saja tuh. Yang otomatis ya memang masa pelaksanaannya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu panjang dan ya mungkin secara item juga nggak terlalu banyak gitu ya. Atau juga yang nilainya di bawah 50 juta ya pakai kwitansi aja gitu ya. Karena kan tidak ada perjanjian yang mengikat tuh. Jadi selesai dulu nanti baru tinggal dikasih kwitansinya saja. Nah, ketika perjanjian itu sudah dalam perikatan yang lebih serius gitu ya, yaitu SPK, surat perjanjian atau surat pesanan, nah memang berarti ada yang disebut dengan titik kritis tuh ya, di mana bisa terjadi apapun masih mungkin terjadi ya. Dan kan adendum, kadang-kadang mungkin paketnya juga bisa jadi nggak jalan ya atau batal lah gitu. Nah inilah yang kita fasilitasi ya untuk proses untuk adendumnya itu sendiri. Ya namun perlu diketahui juga Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di katalog Presiden ini kan sistemnya sudah end to end tuh. Ya, jadi prosesnya itu betul-betul lewat sistem semua dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, sehingga memang ketentuan tentang adendum ini menjadi strict ya. Nah, jadi bukan hanya masalah kontraknya saja, bahkan di pembayaran lah gitu ya. Jadi memang perlu sangat apa dari awal sekali kita sudah memprediksi itu ya, memprediksi apa-apa saja yang mungkin terjadi gitu. Jadi ketika misalkan contoh di pembayaran gitu ya. Kalau dulu kita enak ya masih bisa BAST itu masih bisa, kalau manual kan kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Bisa kita addendum juga BAST-nya dan seterusnya. Nah, kalau sekarang karena memang sudah by system semua, ketika kita sudah mencatatkan BAST, maka itu nanti datanya akan tertarik ya, akan terinterkoneksi ya dalam aplikasi lainnya. Contoh misalkan ke Sakti, kemudian ke SIPD atau aplikasi masing-masing di bank masing-masing. Sehingga tidak mudah kita melakukan proses adendum terhadap BAST tersebut gitu ya. Karena sudah masuk nih ke sistem yang lain gitu. Nah, begitupun juga kontrak. Jadi untuk kontrak pun kita kalau sudah lewat sistem tuh sudah kurang fleksibel lah sebetulnya gitu ya. Kenapa? Ya kayak tadi karena secara prinsipnya kan ketika suatu pekerjaan apa namanya suatu kesepakatan ditandatangani kemudian nanti barangnya sudah dikirim gitu ya oleh penyedia, itu artinya kan penyedia sudah hilang tuh kewajibannya ya, sudah selesai kewajibannya. Nah, namun dalam sebelum apa ya sebelum dibayar kan sebetulnya ada hal-hal yang mungkin saja terjadi gitu ya. Misalkan di jalan barangnya setelah diterima tiba-tiba ada permasalahan, ada kerusakan. Nah, kerusakan itu butuh waktu perbaikan gitu ya dan lain-lain. Nah, sehingga sebetulnya masih ada potensi adendum gitu. Nah, di sistem memang saat ini dilakukannya secara strict gitu ya, diberlakukannya secara absolut tuh. Jadi ada titik-titik yang ketika sudah dilakukan prosesnya, kita tidak bisa lagi melakukan proses adendum. Yang termasuk setelah BAST juga nih, Pak Bel, gitu ya. Jadi setelah BAST gitu ya, nah itu kan sebetulnya masih ada proses pembayaran tuh. Nah ketika sudah ada proses pembayaran, nah namun
bisa jadi ada permasalahan juga kan tuh dalam proses pembayarannya tuh. Entah karena apa namanya interkoneksinya, entah mungkin karena ada sesuatu hal gitu ya. Sehingga bisa jadi kontraknya perlu diadendum tuh, gitu ya. Nah, secara normal sebetulnya ya namanya pekerjaannya sudah selesai kok diadendum ya. Nah, rasanya harusnya sih nggak lagi kan. Cuma ya namanya kita di lapangan ya kadang-kadang memang banyak kondisi-kondisi yang mengadukan kita untuk adendum gitu ya. Itu bagaimana nanti kita menyikapinya ya, kita sama-sama belajar di hari ini. Jadi nanti hari ini kita sebetulnya apa paparan yang akan saya sampaikan lebih secara normatif ya, yang secara regulasi dan secara apa yang sudah dapat dilakukan melalui aplikasi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang hal-hal case-case yang tidak normal ya coba nanti kita bahas bersama gitu ya. Kira-kira nanti bagaimana penyelesaian. Saya izin share screen dulu Pak Bram. Oke, sip. Bahas tuntas adendum dan pembatalan transaksi pada katalog elektronik versi 6 ya. Mudah-mudahan tuntas ya. Walaupun yang tuntas itu pembelajarannya ya. Nah, tapi nanti untuk permasalahannya mah belum tentu ya. Karena kan nanti memang macam-macam masalahnya ya. Silakan nanti kalau ada permasalahan ya seperti biasa ya kita bisa diskusi di grup ya lanjutan supaya apa namanya per masing-masing case kan pasti akan berbeda-beda. Nah, jadinya bagus juga tuh ya ada grup. Jadi ya kadang-kadang saya juga belum tentu ya mengetahui secara pasti gitu ya suatu permasalahan bagaimana sih solusinya. Justru dari teman-teman para peserta ini ya setelah mungkin bisa sharing ya, sharing pengalaman, sharing kejadian yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, untuk proses adendum sendiri dan apa namanya pembatalan sebetulnya ya karena adalah satu bagian proses dari purchasing, ya otomatis kita masih mengikuti peraturan Presiden nomor 26 tahun 2025 ya. Jadi ini merupakan perubahan kedua dari peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya nomor 16 tahun 2018 ya perubahan kedua nih yang isinya memang cukup cukup banyak ya dan memang bintang atau idolanya di dalam Perpres 46 ini adalah tentang penguatan katalog ya. Bagaimana katalog ini dapat digunakan secara masif, secara apa namanya menyeluruh gitu ya. Bahkan memang ada kewajiban ya, ada mewajibkan kembali ya menggunakan purchasing dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kemudian ada lagi turunannya yaitu berupa peraturan lembaga atau peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021. Nah, ini tentang toko daring dan katalog elektronik. Jadi inilah aturan yang menaungi tentang pelaksanaan katalog elektronik. Nah, kemudian ada turunannya lagi yaitu berupa keputusan Kepala KPP nomor 177 tentang tahun 2024 ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan katalog elektronik. Nah, inilah ya bagaimana cara kita menjalankan katalog, bagaimana kita melakukan proses e-purchasing gitu ya. Yang ada dua metode di dalamnya ya, ada negosiasi dan mini kompetisi. Nah, kemudian yang tidak terlepas juga dari peraturan atau dasar hukum kita melaksanakan proses e-purchasing, yaitu syarat dan ketentuan katalog elektronik versi 6, gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah panduan pengguna katalog versi 6. Jadi kalau memang kita baca di perlem 9-nya, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi di sana pun menyebutkan bahwa user guide gitu ya atau petunjuk penggunaan aplikasi juga merupakan satu bagian aturan juga tuh. Jadi mengikat juga Bapak Ibu ya. Panduan penggunaan katalog, kemudian apalagi syarat dan ketentuan katalog elektronik. Nah, di mana syarat dan ketentuan katalog elektronik ini juga menjadi bagian dari lampiran surat pesanan tuh Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melakukan kontrak dengan surat pesanan yang cuma selembar dua lembar gitu ya, mungkin paling banyak cuma tiga lembar. Nah, di dalamnya sebetulnya sudah mencakup atau meliputi syarat dan ketentuan katalog elektronik. Gitu. Jadi sudah lengkap tuh di sana ya, yang isinya mulai dari tanggung jawab para pihak ya, hak, kemudian kewajiban, kemudian jika ada permasalahan ya, misalkan keadaan kahar, ada pemutusan kontrak,
Bahkan termasuk juga adendum dan pembatalan, tuh bagaimana mekanismenya, bagaimana tata caranya, aturan mainnya dan seterusnya. Nah, itu sudah diatur juga di dalam syarat dan ketentuan katalog elektronik gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku lah gitu. Nah, dalam syarat dan ketentuan berlaku memang syarat dan ketentuan tentu saja dia tidak apa nih namanya Bang, ya. Iya, Pak sorry. Abel. Gimana Pak Abel? Eh, apa teman-teman yang lain, peserta yang lain, suara Pak Bambang cukup terdengar? Ada yang nggak kedengaran katanya Pak. Oh, ada yang nggak kedengeran. Cukup Oh. terdengar, Pak. Tapi kalau yang lainnya sudah ada terdengar mungkin dari headsetnya Jelas? sendiri kali Pak. Masih pakai headset mungkin ya. Yang Oke, lainnya gimana? Sudah jelas? yang lainnya dengar suara Pak Bambang? Oh, cukup terdengar. Mungkin Ibu Oke, bisa pakai sudah ya. headset yang Oke. Oke, Saya lanjut coba Pak. pakai headset dulu ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk apa namanya sebenarnya syarat dan ketentuan jadi merupakan satu kesatuan dengan surat pesanan gitu ya. Nah, namun demikian memang syarat dan ketentuan ini kan yang mengaturnya itu perjanjian yang secara normatif ya dalam hal nanti bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam aplikasi, kemudian jika ada permasalahan bagaimana tata caranya gitu ya. Nah, syarat ketentuan ini kan tidak bersifat fleksibel gitu ya. Nah, ketika ada hal-hal yang memang perlu penanganan, fleksibilitas dan lain-lain, nah itu diaturnya di dalam panduan pengguna katalog gitu ya. Jadi misalkan mekanisme pembayaran LS dan UP. Nah, kalau ada masalah bagaimana gitu ya. Kan kalau di satu ketentuan itu tidak diatur. Nah, diaturnya adalah melalui panduan pengguna katalog gitu ya. Nah, di dalam sana juga berisi tentang pengumuman tuh Bapak Ibu ya, pengumuman kategori dan lain-lain. Nah, di sana juga merupakan jadi bagian dari aturan hukum juga tuh ya, atau legal standingnya juga gitu. Jadi kalau misalkan kenapa sih pekerjaan konstruksi nggak bisa negosiasi harus mini kompetisi? Nah di dokumen pengumuman tersebutlah tercantum tuh bahwa memang untuk pekerjaan konstruksi hanya bisa mini kompetisi. Kemudian kewajiban PPK juga ada tuh di sana ya, diatur juga di pengumuman produk tuh. Jadi itu sebetulnya sangat penting juga ya bagi Bapak Ibu untuk membaca ya, mengetahui syarat dan ketentuan bagaimana kita menayangkan produk, bagaimana kita melakukan proses evaluasi jika diperlukan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi silakan itu juga bisa dipelajari juga. Nah, ini kurang lebih untuk dasar hukum ya dalam yang menaungi kita dalam proses e-purchasing. Nah, berikutnya kita masuk ke pengertian ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga ya, apa sih itu katalog elektronik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di peraturan ya di Perpres 46 dan turunannya memang tidak ada definisi yang definisi yang terang menjelaskan tentang katalog elektronik. Definisi tentang katalog elektronik justru ada di Perpres 54 tuh ya, di turunannya dulu di Perlem 9 dulu ya, Perlem 9 tahun 2018 tuh. Nah, di situ diterangkan bahwa katalog elektronik ini merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang atau jasa, harga, penyedia dan pelaksana swakelola dan atau informasi lainnya gitu ya. Ini kurang lebih adalah pengertian tentang katalog elektronik. Jadi isinya memuat informasi barang atau jasa tuh. Oleh karena itu ya usahakan produk-produk yang kita input informasinya jelas gitu ya. Karena banyak juga informasi-informasi di dalam produk Bapak Ibu yang dicantumkan dalam aplikasi katalog, itu informasinya nggak jelas tuh ya. Bahkan ketika kemarin saya melakukan mini kompetisi ya, isian dalam produknya itu hanya sesuai sesuai spesifikasi begitu gitu ya. Padahal kan saya mau tahu deh apa sih spesifikasinya gitu. Kenapa malah nggak ada ya. Nah, kemudian surat pesanan untuk objek yang akan kita pelajari, kita akan bahas hari ini ya. Ya, surat pesanan adalah perjanjian tertulis ya antara PPK dengan penyedia katalog elektronik dalam proses e-purchasing. Jadi semua proses pengadaan barang jasa berapapun nilainya, ketika menggunakan katalog atau purchasing, nah itu disebut sebagai surat pesanan. Nah, kemudian untuk adendumnya, nah ini juga sama nih, adendum itu tidak ini munculnya di KPK 177 gitu ya. Jadi tidak ada
pasal yang jelas gitu ya, apa sih itu adendum gitu ya. Jadi saya merangkumnya dari informasi di koran tersebut. Jadi secara umum adendum adalah perubahan terhadap surat pesanan. Dalam hal apa? Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi. Tuh. Jadi berbeda nih, kita udah nyusun spesifikasi, ternyata di lapangan ini kondisinya tidak memungkinkan dengan spesifikasi tersebut, misalkan baik gambar dan atau spesifikasi teknis atau KK yang ditentukan dalam dokumen surat pesanan yang disepakati ya antara PPK dengan penyedia katalog elektronik. Ya. Jadi adendum ini harus disepakati antara kedua belah pihak. Kalau hanya satu saja yang yang menyetujui atau yang menginisiasi, sementara pihak lain tidak bisa menerima, ya tidak dapat kita lakukan proses adendum. Ya. Jadi harus sepakat juga. Nah, kemudian pembatalan transaksi atau pemutusan penghentian surat pesanan, ini adalah pengakhiran atau pembatalan pelaksanaan transaksi atau surat pesanan ya melalui katalog karena alasan tertentu. Nah, ini berbeda nih dengan adendum. Kalau tadi adendum harus sepakat kedua belah pihak, kalau untuk pembatalan transaksi ada yang kesepakatan, ada yang sifatnya satu pihak ya, baik bisa dari PPK-nya maupun bisa juga dari penyedianya gitu ya. Namun selama saya bergelut dalam proses pengadaan sih jarang ya pemutusan kontrak yang dari penyedianya. Biasanya sih dari PPK pastinya ya. Oke, nah kemudian untuk adendum surat pesanan sendiri ya. Nah, ini PPK dan penyedia dapat melakukan adendum apabila terdapat perbedaan ya antara kondisi real pada saat pelaksanaan dengan yang ditentukan dalam surat pesanan. Dengan hadirnya fitur adendum di platform katalog versi 6, maka PPK dan penyedia memiliki opsi untuk melakukan perubahan. Nah, namun memang tidak semua hal itu dapat diadendum ya. Jadi ada poin-poinnya. Nah, untungnya di Perpres 46 dan turunannya ya, nah ini sudah lebih banyak opsinya tuh Bapak Ibu. Dulu kalau Bapak Ibu menggunakan katalog versi 5 ya, kalau Bapak Ibu baca template, nah yang bisa dilakukan adendum itu hanya masalah jadwal ya. Hanya masalah jadwal tuh bahkan untuk satuan itu tidak ada tidak menjadi opsi untuk melakukan proses adendum ya. Volume nah itu tidak masuk tuh. Nah, walaupun dalam prakteknya ya banyak juga yang melakukan proses adendum untuk satuan atau volumenya. Gitu. Nah, kalau sekarang memang banyak kita opsinya untuk melakukan proses adendum ya. Namun memang tidak semua hal tuh bisa kita adendum. Nah, untuk apa saja sih? Nah, ini nih kurang lebih ya ruang lingkup perubahannya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan proses adendum, alasannya apa? Nah, kurang lebih ada 7 ini ya. Jadi dalam hal kita mau menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam surat pesanan. Gitu ya. Jadi kalau yang dulu di versi 5 kita hanya bisa untuk mengurangi ya termasuk di aplikasi. Nah, kalau di versi 6 ini bisa juga kita menambah volumenya juga. Namun perlu diingat untuk penambahan volume bagaimanapun juga dalam Perpres diatur bahwa jika ada pekerjaan tambah kurang, maka eh, penambah adendum dengan berupa penambahan pekerjaan gitu ya. Nah, itu dibatasi nilainya maksimum hanya sampai 10% gitu ya. Jadi kalau misalkan satu item nilainya udah lumayan besar gitu ya, mau beli misalkan kita mau beli 3 laptop ya. Mau adendum nih nambah satu laptop. Nah, itu kan pasti lebih di atas dari 10% ya. Maka itu tidak bisa dilakukan sebetulnya gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya pesan aja lagi. Kan katalog gampang ya, tinggal pesan aja lagi. Nah, itu yang membedakan katalog dengan tender. Nah, kemudian kalau untuk mengurangi volume, nah itu bebas ya. Mau berapa saja silahkan, boleh. Nah, yang kedua yaitu mengubah jadwal waktu permintaan tiba ya. Untuk mengubah jadwal waktu permintaan tiba, nah ini hal yang juga bisa diadendum ya. Namun perlu diingat Bapak Ibu, untuk jadwal waktu permintaan tiba, nah itu harus jelas apa tuh alasannya, justifikasinya dan penyebabnya gitu ya. Jangan cuma karena oh ini barang saya ketahan nih di bea cukai gitu ya. Kemudian minta waktu permintaan tibanya dimundurin gitu ya. Nah, seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi karena kan sudah disepakati tuh dari awal tibanya harus kapan. Jadi harus bisa diantisipasi oleh penyedia hal-hal
tersebut gitu ya, harus bisa diantisipasi. Kalaupun memang tidak bisa diantisipasi itu ya nggak masalah ya, silakan aja barangnya ini terlambat gitu ya, tapi tetap kita kenakan denda keterlambatan gitu ya. Nah, yang biasanya kita boleh lakukan perpanjangan waktu, nah itu adalah karena unsur dari pembelinya nih. Unsur pembelinya yang nggak siap untuk menerima misalkan di tanggal tersebut gitu ya, sehingga mundur. Nah, kalau seperti itu masih nggak apa-apa, boleh gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk penambahan dan atau pengurangan harga pengiriman kurir penyedia. Nah, karena memang secara umum seharusnya untuk biaya pengiriman sifatnya seharusnya at cost, Bapak Ibu ya, seharusnya sih at cost. Walaupun di kita dilakukan proses negosiasi juga gitu ya. Nah, apabila nanti setelah proses pengiriman ternyata misalkan harganya lebih murah gitu ya, atau justru malah lebih tinggi gitu ya, nah itu bisa dilakukan proses adendum. Nah, kalau harganya naik ya tentu saja harus disepakati terlebih dahulu ya. Nah, jangan juga misalkan di jalan itu ya kita nggak tahu ya di jalan mungkin banyak pungli, ada jasa bongkar muat ya kadang-kadang ya. Nah, itu kalau bisa sih nggak usah ditagihkan gitu ya. Nanti jadi panjang juga tuh masalahnya. Walaupun di sistem memungkinkan untuk melakukan penambahan biaya untuk harga pengiriman kurir. Kemudian yang keempat yaitu pergantian ketentuan tambahan ya dalam surat pesanan. Nah, jadi kan di surat pesanan itu sifatnya sudah mengikat ya, sudah template lah. Nah, namun bisa kita tambahkan klausul ya, baik berupa ketikan saja maupun dalam bentuk apa namanya SSKK SSUK gitu ya. Nah, itu kalau mau dilakukan perubahan terhadap klausul-klausul tersebut juga nggak masalah, boleh silakan gitu ya. Jadi boleh dikurangi, boleh ditambahkan, atau mungkin ruang lingkup pekerjaannya jadi nambah gitu ya. Silakan saja jika memang ada klausul-klausul yang diperlukan untuk didukung. Kemudian yang kelima, terdapat pergantian ketentuan, tadi sama nih. Oh ini sama ya, 4 dan 5 ya. Nah ini harusnya perubahan terhadap pajak nih ya, perpajakan gitu ya. Jadi untuk merubah pajak misalkan tadinya kena PPN, ternyata barangnya tidak kena PPN gitu ya. Nah, kemudian pajaknya dirubah, nah itu bisa juga kita lakukan. Atau yang tadinya PPNBM gitu ya, ternyata nggak kena PPNBM dia, hanya kena PPN saja. Itu boleh juga kita bisa lakukan perubahan. Nah, namun memang untuk fitur tersebut saat ini di aplikasi katalog belum tersedia ya. Nah, khusus untuk yang penyebab BM ini yang sudah masuk ke menu adendumnya tuh. Kecuali waktu mau bayar di COA ya, setelah pilih COA, nah itu bisa tuh di situ adendum untuk PPN-nya gitu. Jadi cuma untuk menentukan ada PPN atau tidak. Tapi kalau PPN yang nilainya berubah gitu ya, mungkin nanti ada peraturan yang berubah gitu ya, sehingga PPN-nya bisa berubah. Nah, itu yang belum difasilitasi oleh sistem. Kemudian penambahan dan atau pengurangan layanan tambahan. Nah, ini juga bisa ya di adendum. Misalkan kita pengadaan komputer, nanti ada jasa layanan tambahan, instalasi, kemudian adendum jasa instalasinya ternyata udah dapat bundlingnya nih, nggak perlu lagi deh jasa instalasi gitu ya. Nah itu juga boleh tuh dikurangin gitu ya. Jadi kita adendum nanti jasa layanan tambahannya. Kemudian yang terakhir pergantian penanggung jawab penandatangan dalam surat sana ya. Nah ini juga bisa dilakukan proses adendumnya gitu ya. Jadi misalkan ada pergantian direktur atau pergantian PPK ya, nah, ini bisa dilakukan penggantian penanggung jawab. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya kurang lebih 7 alasan kita melakukan proses adendum. Nah, bagaimana kalau misalkan di luar ini, Pak? Ya seharusnya sih tidak bisa gitu ya. Nah, tapi berarti Bapak Ibu bisa mengkaitkan nih, kira-kira nanti masuknya yang kemana gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebagai catatan, adendum dapat dilaksanakan atau dilakukan pada pesanan yang berstatus di proses penyedia. Nah, jadi kalau sudah tanda tangan kontrak, ya, itu kan prosesnya atau statusnya akan berubah tuh menjadi di proses penyedia. Nah, sejak saat inilah adendum bisa dilaksanakan, gitu ya. Kemudian khusus untuk penambahan perubahan persentase PPN, adendum masih dapat dilakukan oleh PPK setelah melakukan PAST ya.
dan sebelum PPK memilih metode pembayaran. Nanti tadi saya sampaikan ya, kalau misalkan merubah jumlah apa namanya PPN-nya menjadi dari ada menjadi tidak ada atau dari tidak ada menjadi ada. Nah, gitu itu bisa. Nah, namun kalau untuk merubah dalam proses perjalanannya ya sebelum BAST atau mungkin nilainya ya dari 12 ada aturan baru menjadi 8% misalkan gitu ya. Nah, itu yang belum difasilitasi. Untuk kategori perubahan persentase PPNBM, penambahan layanan tambahan atau penggantian penanggung jawab penandatangan surat sedang dalam proses pengembangan. Oh, yang nomor 2 ini sudah ya, sudah bisa. Namun memang untuk pergantian penandatangan kontrak khususnya untuk PPK ya, nah itu masih dibantu oleh eh, pusat bantuan ya. Jadi belum bisa dilakukan secara manual oleh PPK-nya. Kemudian PPK dapat mengajukan adendum kepada penyedia dan menanggapi draft pengajuan adendum oleh penyedia. Jadi adendum sekarang sudah bisa dua pihak ya inisiatornya, bisa dari PPK-nya maupun bisa juga dari penyedianya. Untuk syarat adendum, nah ini jadi untuk khusus adendum pun kita ada syaratnya nih Bapak Ibu. Pertama, adendum bisa dilakukan ketika SP sudah dibuat. Ya, tentu saja ya, karena kan kita mau mengadendum surat pesanan. Kalau nggak ada surat pesanannya, bagaimana kita melakukan proses adendum, gitu ya. Kemudian adendum bisa dilakukan hanya sampai pemesanan sebelum diperiksa, ya, sebelum upload dokumen tepat guna, kecuali pajak atau pajak PPN ya. Nah, ini kita bisa rubah ya sebelum memilih cowoknya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang barangnya sudah dikirim, gitu ya, nah itu sudah tidak bisa kita adendum tuh kalau di aplikasi ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, jadi kalau sudah terkirim barangnya, kemudian kita mau melakukan pemeriksaan, ya, nah itu masih bisa tuh. Tapi kalau sudah kita lakukan proses pemeriksaan, maka tidak bisa lagi kita lakukan adendum ya. Di aplikasi itu udah nggak bisa tuh, tombolnya sudah nggak ada lagi untuk melakukan proses adendum. Jadi harus hati-hati ya, dipastikan kira-kira semuanya sudah clear semua sebelum tanda tangan BAST. Kemudian adendum hanya bisa dilakukan oleh PPK dan penyedia. PP tidak bisa melakukan proses adendum. Ya memang nggak perlu ya. Karena PP hanya bantu PPK untuk melakukan pemilihan barang atau pemilihan penyedia. Kemudian adendum hanya terbatas pada hal-hal yang sudah ditentukan. Jadi memang kita harus milih salah satu, salah banyak lah gitu ya. Harus memilih dari pilihan yang sudah ada. Bisa lebih dari satu ya, dari yang 7 tadi. Kemudian diskusi lebih lanjut dan jika diperlukan harus mendapat persetujuan dari LKPP ya untuk melakukan adendum. Nah, ini untuk case-case tertentu gitu ya. Nah, bisa saja nanti memang tidak bisa itu dilakukan adendum. Nah, nanti butuh informasi atau persetujuan dari LKPP. Atau diskusi lebih lanjut dan jika diperlukan harus mendapatkan persetujuan dari LKPP untuk melakukan pembatalan. Jadi adendum maupun pembatalan dalam case-case khusus ya. Nah, ini membutuhkan persetujuan dari LKPP. Nah, kemudian nah ini tadi ya, apabila adendum itu tidak apa di luar dari kebiasaan gitu ya, misalkan sudah ada pemeriksaan nih, kan kita tidak ada tombolnya lagi tuh ya. Atau misalkan untuk jasa, nah, untuk jasa saya nggak tahu nih terakhir sudah bisa atau belum ya. Karena setahu saya sih waktu itu masih belum bisa ya untuk melakukan produk untuk jasa gitu maupun digital. Padahal pada kenyataannya sangat mungkin pekerjaan jasa pun membutuhkan adendum. Contoh misalkan sewa kendaraan gitu ya. Sewa kendaraan yang tadinya 5 bulan kita mau rubah jadi 4 bulan. Tentu kan tetap kita harus lakukan proses adendum. Kemudian internet, sewa internet ya. Kita mau merubah satuannya juga gitu ya, atau mau menambahkan ruang lingkupnya, nambah bandwidth dan seterusnya gitu ya. Karena kan kita harus adendum juga. Nah, untuk adendum ini memang untuk yang jasa dan digital terakhir ya, sepengetahuan saya memang belum bisa dilakukan proses adendumnya oleh PPK maupun penyedia. Oleh karena itu ada case-case tertentu yang adendum akan dilakukan atau dibantu oleh pusat bantuan atau pusban. Nah, bagaimana mekanismenya? Satu, untuk adendum melalui pusat bantuan, nah ini memungkinkan selama itu untuk melakukan adendum secara mandiri belum difasilitasi ya melalui fitur adendum. Jadi belum ada tuh tombolnya misalkan nggak ada.
maka PPK ataupun penyedia dapat mengajukan permohonan adendum melalui resolution center atau pusat bantuan ya. Jadi kita bikin tiket tuh Bapak Ibu ya. Kemudian PPK atau penyedia akan memberikan detail informasi perubahan data pesanan yang ingin dilakukan ya. Jadi mau mau melakukan perubahan apa nih? Contoh kemarin ada yang bertanya tentang mau merubah nomor rekening ya. Kan di pilihan yang 7 tadi nggak ada tuh pilihan untuk merubah nomor rekening ya. Nah, ini nanti bisa nih, apalagi misalkan baru ketahuan ketika sudah BAST ya. Nah, udah tidak ada lagi tombol adendumnya tuh. Nah, maka nanti silakan melakukan eh, pengiriman tiket melalui pusat bantuan untuk eh, melakukan proses adendum nomor rekening. Jadi nanti dijelaskan di sana gitu ya. Hal apa yang mau dilakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, tim resolusi akan memeriksa dan memfasilitasi detail informasi perubahan data tersebut ya untuk memastikan apa adendum dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, mengisi form adendum dan menandatangani form tersebut menggunakan e-sign surat adendum ya. Nah, jadi nanti ada pergantian ketentuan surat tambahan tanpa ada perubahan harga pada surat pesanan. Jadi yang sifatnya memang administratif gitu ya. Kemudian setelah dokumen adendum sudah dilakukan e-sign, jadi ditandatangan kembali ya untuk adendumnya. Nah, nanti akan otomatis berubah. Nanti tinggal silakan dilihat surat pesanannya. Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan tanda tangan elektronik kembali ya. Nah, nanti tanda tangan elektronik dilakukan oleh kedua belah pihak, maka tim resolusi akan meneruskan pengajuan adendum kepada tim terkait. Tim terkait akan melakukan perubahan data pesanan dan akan mengupload dokumen adendum yang akan otomatis muncul pada detail pesanan PPK dan penyedia akan detail pesanan PPK dan penyedia ya dan melakukan perubahan data sesuai dengan yang di adendum gitu ya. Oh, jadi di desain dulu ya tadi formnya itu ya. Jadi nanti formnya diisi dulu ya, kemudian ditandatangani secara elektronik. Setelah sudah disepakati nanti di sana baru nanti akan muncul surat pesanannya ya. Nah, surat pesanannya tentu saja harus ditandatangani kembali. Kemudian tim Reso terakhir ya akan memberikan update kepada PPK dan penyedia bahwa surat adendum sudah berhasil diupload, data pesanan akan disesuaikan serta mengadakan PPK atau penyedia untuk melakukan prosesnya secara mandiri. Ya, jadi nanti adendumnya sudah jadi itu kalau setelah dari pusat bantuan. Nah, ini ada tata caranya ya Bapak Ibu ya untuk melakukan proses adendum melalui pusat bantuan. Ini penting tuh ya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tentang pembatalan SP ya. Nah, jadi berbeda dengan di adendum. Kalau adendum itu wajib dua pihak ya. Kalau di pembatalan SP ya bisa dua cara nih. Yang pertama itu pembatalan karena adanya penghentian surat pesanan. Nah, ini diakibatkan karena adanya keadaan kahar gitu ya. Banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain. Sehingga ya memang secara real pekerjaan itu harus berhenti terlebih dahulu. Ya. Yang namanya berhenti pekerjaan bisa dua kondisi ya, bisa berhenti sementara maupun berhenti secara permanen. Nah, saat ini untuk penghentian surat pesanan yang sifatnya sementara, nah itu belum dapat difasilitasi oleh aplikasi katalog, gitu ya. Jadi baru pembatalan yang sifatnya permanen. Nah, walaupun demikian tidak usah dipermasalahkan ya. Misalkan harus permanen nih, kontraknya dihentikan dulu. Ya nanti setelah keadaan kaharnya berlalu dan mau dikerjakan, ya tinggal pesan aja lagi, gitu ya. Nah, ini adalah proses kelebihan ya katalog dibandingkan metode lainnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pemutusan surat pesanan. Nah, kalau pemutusan surat pesanan ini pasti karena ada alasan tertentu ya. Nah, itu diatur di dalam KPK atau PP nomor 177 gitu ya. Nah, ini bisa dari inisiatornya ya, bisa dari PPK maupun bisa juga dari penyedia. Gitu. Maupun memang jarang sekali dari pihak media yang melakukan proses pemutusan surat pesanan. Nah, untuk pembatalan karena keadaan kahar, ya Bapak Ibu ya, nah, dalam hal surat pesanan dihentikan keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada penyedia katalog elektronik sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Ya, jadi tetap nanti harus diperiksa hasil pekerjaannya gimana nih, progresnya bagaimana.
fisiknya bagaimana gitu ya. Nah, kalau perlu nanti ada auditor juga nih yang akan bantu menilainya. Kira-kira cocoknya nih dibayar berapa nih gitu ya. Ya memang akan sulit menghitung apabila berkaitan dengan keadaan kahar juga ya. Misalkan apa namanya terdampak lah kan proses pengadaan konstruksi gitu ya. Konstruksinya baru 50% karena keadaan kahar dihentikan ya. Nah, kalau sampai situ sih kan gampang ya menghitungnya ya, bukan 50%. Nah, tapi yang menjadi masalah apabila memang justru keadaan kahar itu mengakibatkan ya bangunan ini jadi rusak nih. Yang 50% mungkin nilainya nggak 50% lagi gitu ya. Nah, makanya diperlukan bantuan juga dari auditor. Ya termasuk juga biaya pengiriman ya kalau misalkan ada ya. Jadi silakan. Jadi bukan hanya fisik tapi kalau misalkan apa namanya ada pengiriman nah itu juga harus ditanggung juga oleh PPK-nya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pemutusan surat pesanan oleh PPK ya. Jadi PPK dapat melakukan pemutusan surat pesanan apabila memenuhi salah satu unsur dari 6 poin ini. 6 atau 11, 11 yang satu, penyedia katalog elektronik terbukti melakukan KKN ya, curang, pemalsuan dan lain-lain ya. Kemudian tapi harus diputuskan oleh instansi yang berwenang. Jadi sudah diputuskan oleh pengadilan misalkan gitu ya. Nah, kalau memang sudah terbukti melakukan hal tersebut, maka kontraknya bisa dilakukan pemutusan oleh PPK. Nah, kemudian adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur atau dugaan korupsi atau KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan purchasing dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Nah, ini juga ya kita lakukan jadi satu dan dua kurang lebih sama lah. Kemudian yang ketiga, penyedia katalog juga dalam keadaan pilot. Nah, udah nggak mampu lagi dia menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, kemudian yang keempat, penyedia katalog terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum surat pesanan ditandatangani. Gitu ya. Kalau surat pesanan belum ditandatangani, mah ya sudah ya. Ya nggak usah lanjut artinya sebenarnya ya. Nggak usah diputus ya, nggak lanjut. Nah, namun dalam apabila juga kena daftar hitam ketika proses berjalan ya misalkan kena daftar hitam di paket yang lain nih gitu ya kan daftar hitam kena juga ya di sebuah paket ya maka kita hentikan juga ya Bapak Ibu ya kontraknya. Nah kemudian penyedia katalog elektronik gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat SP3 ya jadi sudah 3 kali diperingati masih juga gagal memperbaiki kinerja ya nah kita bisa juga lakukan pemutusan surat pesanan. Kemudian penyedia katalog elektronik tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Nah ini nih ya yang sering terjadi. Jadi ketika ada jaminan pelaksanaan, misalkan pekerjaan konstruksi khususnya ya biasanya tuh. Nah kemudian waktu pelaksanaan misalkan sampai Desember ya Desember tanggal 10. Ya ternyata ada pemberian kesempatan kerjanya nggak selesai nih. Jadi tambahlah 20 hari itu ya. Nah, namun kontraknya tidak diperpanjang. Kontraknya jaminan pelaksanaan itu tidak diperpanjang. Nah, kalau kita sudah ingatkan mereka dan tidak memperpanjang juga jaminan pelaksanaannya, maka kita bisa memutuskan surat pesanannya ya, bisa kita hentikan. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian para PPK nih kalau hadir ya, nah, jaminan pelaksanaan tetap harus diperpanjang ketika kita melakukan ada pekerjaan yang terlambat misalkan gitu ya, tetap harus ada jaminan pelaksanaannya. Nah, kemudian apabila penyedia katalog elektronik lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan gitu ya. Misalkan apa nih ya? Ya tadi ada eh, sewa mobil gitu ya. Nah, ternyata mobilnya ini nggak sampai-sampai nih, nggak dari 10 ya, nggak sampai-sampai. Cuma ada 8. Misalkan yang duanya diganti nih, ada kondisi apa gitu ya. Nah, kalau PPK nggak nerima ya boleh saja tuh ya. Kita tungguin ternyata masih lalai juga nih. Ya sudah, kita bisa lakukan pemutusan kontrak. Nah, kemudian bisa juga berdasarkan penelitian PPK, penyedia katalog tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan ya, walaupun sudah diberikan kesempatan ya. Tadi jadi mirip lah ya, nggak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Kemudian penyedia katalog elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, nah, ini sama ya, nah, hampir mirip lah ya. Ini tadi
mirip. Yang 10, setelah diberikan kesempatan kedua, penyedia katalog tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Oh, jadi mirip-mirip deh ya. Dari nomor 8 sampai 10. Intinya ketika sudah kita kasih kesempatan, penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, penyedia katalog elektronik menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam surat pesanan, dan penghentian ini tidak tercantum dalam program serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. Ya. Jadi ini memangkir ya, mangkir sendiri nih ya, pekerjaan konstruksi biasanya. Jadi belum mendapatkan persetujuan pengawas. Nah, ini adalah hal-hal yang memungkinkan terjadinya pemutusan sepihak oleh PPK. Nah, kemudian apabila ada pemutusan surat pesanan tersebut, ya, maka apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah satu, jaminan pelaksanaannya dicairkan, ya, dicairkan kemana? Ke kas negara, ya, jadi bukan ke kasnya PPK, ya, tapi ke kas negara. Kemudian sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia, ya. Nah, uang muka tuh, jadi harus nanti kita cairkan juga tuh jaminan uang mukanya ya. Kemudian penyedia katalog elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pemberian sanksi bagi katalog elektronik. Ya. Jadi nanti bisa kena turun tayang. Gitu. Nah, kemudian tindak lanjutnya yang harus dilakukan oleh PPK, itu pertama, PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Ya. Kemudian tetap nih PPK melakukan pembayaran pekerjaan yang memang sudah selesai. Ya. Jangan nggak dibayar ya, kalau memang sudah selesai 20% ya dibayar 20% ya. Kemudian hanya untuk yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, jadi misalkan kita mau ada pengadaan apa nih WC gitu ya. Nah, ternyata nggak ada pintunya. Kan walaupun WC pintunya itu cuma mungkin 5% nilainya ya. Namun karena nggak ada pintunya kan berarti nggak bisa dimanfaatkan tuh. Nah, itu boleh tuh nggak dibayar semuanya ya. Jadi bukan hanya pintunya aja nggak dibayar, tapi semuanya nggak dibayar tuh karena satu kesatuan pekerjaan ya. Jadi nggak bisa berfungsi itu WC-nya ya, nggak bisa tidak dapat dimanfaatkan dan seterusnya. Ya termasuk juga misalkan pekerjaan atap. Nah, ini sering terjadi ya. Kalau pekerjaan atap sudah bikin apa namanya nih, rangkanya ya, tulangannya sudah jadi, kurang nutupnya saja misalkan. Nah, karena apa belum dapat memenuhi tugasnya ya, nggak bisa melindungi kita dari cahaya matahari dan hujan ya, maka tetap saja walaupun sudah ada rangka bajanya ya, tulangannya, nah itu tetap kita tidak bisa bayarkan gitu ya untuk pekerjaan atapnya. Ya. Kemudian PPK memerintahkan kepada penyedia katalog elektronik untuk membayar biaya jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga. Nah, jadi berbeda dengan keadaan kahar ya. Kalau keadaan kahar si PPK-nya yang membayar terhadap jasa pengiriman, nah, kalau karena pemutusan kontrak, nah ini kan permasalahannya karena di penyedianya ya, maka jasa pengirimannya pun menjadi tanggung jawab penyedia. Ya. Penyedia pesanan, tapi jarang-jarang lah gitu ya. Kapan sih penyedia bisa melakukan pemutusan surat pesanan? Satu, penyedia ya. Penyedia melakukan pemutusan surat pesanan apabila PPK tidak melakukan administrasi proses pembayaran yang nggak dibayar gitu ya. Ya sudah putus kontrak nih atau bayarnya apa nih? Nih 1 tahun nggak dibayar-bayar ya. Pekerjaan juga kalau udah selesai sih ya nggak mungkin ya, rugi kita kalau pemutusan kontrak ya. Nah, jadi biasanya makanya jarang yang melakukan pemutusan kontrak dari penyedia. Kemudian PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi mekanismenya sama ya, melakukan evaluasi hasil pekerjaan. Jika ada hasil pekerjaan yang sudah selesai yang dapat dimanfaatkan, maka harus dibayar oleh PPK-nya ya. Termasuk jasa pengiriman. Nah, ini karena kelalaiannya ada di PPK, maka PPK juga tetap harus membayar jasa pengiriman pihak ketiga ya. Ini yang bertanggung jawab adalah yang mengakibatkan pemutusannya. Proses ya, mekanisme di dalam aplikasinya ya untuk penghentian surat pesanan ya. Jadi yang pertama untuk penghentian surat pesanan,
Nah, satu perlu dilakukan identifikasi. Nah, identifikasi dulu ya dasar penghentian surat pesanannya. Kenapa nih surat pesanannya dihentikan? Nah, ini karena keadaan KHR ya Bapak Ibu ya, penghentian surat pesanan gitu ya. Jadi ada penghentian, ada pemutusan. Nah, ini adalah hal-hal yang ya, apa namanya kita lakukan pada saat penghentian surat pesanan. Kemudian memberitahukan tertulis jadi PPK ke penyedia atau bisa juga penyedia ke PPK bahwa telah terjadi keadaan KHR. Kemudian bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kemajuan kerja. Apabila ada hasil pekerjaan yang belum dibayarkan, maka dapat dilakukan adendum surat pesanan ya. Kemudian dilakukanlah nanti perhitungannya dan lain-lain. Nah, kemudian bisa ketahuan nanti berapa besar yang harus dibayar ya. Ya, apabila tidak terdapat hasil pekerjaan yang wajib dibayarkan, maka PPK atau penyedia dapat melanjutkan proses penghentian surat pesanan, ya, yaitu melengkapi bukti atau penghentian surat pesanan. Gitu ya, jadi bisa nih. Nah, kemudian lengkapi bukti atau dokumen penghentian surat pesanan, ya. Jadi nanti ada buktinya, ada dua nih dokumennya. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan keadaan KHR, yang kedua yaitu surat penghentian kontraknya. Gitu ya, untuk surat pemberitahuan keadaan KHR nanti biasanya dilampirkan juga dari keputusan dinas atau lembaga yang berwenang gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kelima, menyampaikan rencana penghentian surat pesanan secara tertulis melalui web form kepada pusat bantuan. Ya. Jadi nanti yang bisa melakukan penghentian surat pesanan yaitu oleh pusat bantuan ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari PPK atau penyedianya tuh membatalkan nggak gitu ya. Jadi mekanismenya nanti kita bersurat lewat pusat bantuan dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen penghentian surat pesanan. Nah, nanti pusat bantuan akan melakukan evaluasi dan pengecekan ya. Nah, itu paling cepat ya, bukan paling lambat nih Bapak Ibu ya. Paling cepat 6 hari kerja ya. Kalau sudah dievaluasi, dinyatakan memang betul ada keadaan kahar sehingga kontak dapat dihentikan. Nah, setelah itu dilakukan penghentian surat pesanan. Nah, ini karena keadaan kahar ya Bapak Ibu. Kemudian kayaknya yang terakhir ya, betul ya. Yang terakhir untuk pemutusan surat pesanan yang tadi ya, jadi yang sepihak nih, baik dari PPK maupun dari penyedianya. Jadi untuk pemutusan surat pesanan, nah ini harus dilakukan dulu identifikasi dasar pemutusan surat pesanan. Ini karena penyebabnya yang mana nih? Langkah-langkahnya sudah dilakukan atau belum, gitu ya. Misalkan tadi ada keterlambatan. Nah, ini sudah dilakukan SP belum, gitu ya. Penyediaannya benar-benar sudah tidak apa nih namanya sudah mangkir gitu ya, atau tidak bisa menyelesaikan pemberian kesempatannya atau seperti apa. Nah, ya, jadi harus diidentifikasi dasar pemutusan surat pesanannya. Nah, kemudian yang kedua, nanti tetap ya dilakukan evaluasi kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK. Apabila ada pekerjaan yang sudah dapat dimanfaatkan, maka ini wajib dibayarkan ya. Jadi silakan salah satu nanti mengajukan dulu surat adendum surat pesanannya gitu ya. Jadi apa saja yang bisa dibayar gitu. Jadi volumenya mungkin jadi berkurang dan seterusnya. Apabila tidak ada pekerjaan yang wajib untuk dibayar, maka nanti dilanjutkan proses pemutusan surat pesanannya, yaitu dengan melengkapi bukti atau dokumen penghentian, dokumen pemutusan harusnya nih ya, pemutusan surat pesanan. Ya, jadi untuk dokumennya nanti ada formnya nih Bapak Ibu ya. Nanti di PDF-nya itu bisa diklik tuh ya. Format surat pemutusan surat pesanan ya. Jadi nanti ada formnya, tinggal diisi saja. Kemudian yang berikutnya nanti data dukungnya. Nah, data dukungnya ada contohnya tuh di link yang sudah saya kasih juga ya. Jadi untuk case-case apa, bukti dukungnya apa sih yang diperlukan. Nah, itu nanti silakan dilihat di dalam lampiran tersebut. Nah, kemudian menyampaikan rencana untuk tulis web. Jadi nanti buat ya melalui pusat bantuan dilengkapi dengan bukti atau dokumen pendukung yang nomor 3 tadi. Nah, setelah itu nanti pusat bantuan akan melakukan review nih, pengkajian kembali gitu ya. Paling cepat 6 hari kerja ya, sebelum nanti dilakukan proses pemutusan surat pesan. Begitu Bapak Ibu ya, materi kita di pagi hari ini kurang lebih begitu ya. Jadi
prosesnya, nanti ada proses adendum dan ada proses pembatalan. Ya, silakan nanti untuk jika memang nanti dalam proses pengadaan barang jasanya melalui purchasing diperlukan adendum, maka ya tadi ya harus memenuhi ketentuan-ketentuan adendumnya. Apabila memang diperlukan adendum ya, tapi alasannya tidak yang masuk 7 tadi tuh ya. Nah, ini masih bisa dilakukan proses adendum melalui pusat bantuan ya, namun tentu saja dengan alasan yang jelas kenapa diperlukan adendum dan seterusnya. Begitupun untuk proses penghentian dan pemutusan surat pesanan ya, itu nanti dilakukan oleh pusat bantuan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan ke tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang atas uraian dan paparannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas gitu ya paparan atau secara normatif yang Pak Bambang sampaikan. Nah, artinya kan pasti di dalam pelaksanaannya banyak hal ini Pak Bam, tentunya kendala-kendala terkait dengan adendum dan pembatalan pesanan. Nah, Bapak Ibu, kita buka ruang tanya jawab eh, langsung ke Pak Bambang ya mekanismenya. Mungkin silahkan raise hand dulu, nanti kami atur untuk urutan-urutan pertanyaannya. Nah, usahakan langsung ke pertanyaan inti ya, Bapak Ibu, karena waktu kita juga sangat sedikit gitu ya. Jadi langsung ke pertanyaan inti. Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang saat ini sedang terjadi permasalahan terkait dengan adendum dan surat pesan pembatalan pesanan ini. Nah, mumpung dengan Pak Bambang bisa langsung diselesaikan atau dikasih advice gitu ya, saran-saran oleh beliau. Baik, eh, kita langsung masuk saja ke ruang tanya jawab. Untuk saat ini mungkin kita batasi dulu Bapak Ibu ya, karena ada banyak pertanyaan ini. Mungkin satu atau dua pertanyaan ya, maksimal dua pertanyaan, satu penanya. Tapi kami minta langsung ke inti pertanyaan. Jadi tidak muter-muter dulu, langsung ke inti pertanyaan. Silakan Ibu Ayu Trisnawati, kenalkan diri dari instansi atau perusahaan apa gitu. Silakan. Silakan Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak, Ya, Ibu. saya dari Sulawesi Tenggara, Pak, Kendari. Mm-mm. Izin kami dari PT Harfa Mandiri Medika. Untuk cash ini, Pak, perlukah kami mungkin sedikit bercerita, Pak, kan untuk saat ini pekerjaan kami sudah selesai, pesanan tiba. Nah, sekarang berlanjut ke PPK untuk proses BAST. Nah, problemnya problem internal nih Pak, karena PIC berganti, direktur mengundurkan diri. Sementara sebelumnya PIC-nya ini yang sebelumnya Pak, yang bertanda tangan, yang resign mengundurkan diri. Nah, untuk saat ini berarti saya harus adendum ya Pak. Terus sebelumnya apakah perlu saya konfirmasi ke pihak PPK atau bagaimana Kak baiknya Pak untuk proses tata cara versi 6 yang baik ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, Baik, siap. silakan Terima langsung kasih, dijawab Pak Bu Bambang. Ayu. Oke. Untuk prosesnya berarti sudah selesai ya, Bu ya? Sudah BAST juga ya? Iya Pak, Tinggal apakah perlu tinggal saya nunggu ajukan? tinggal nunggu pembayaran ya? Iya Pak. Oke, baik. Karena tinggal nunggu pembayaran kan sebetulnya tidak ada lagi nanti tanda tangan atau perjanjian yang perlu dilakukan ya oleh PIC tersebut gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi nanti nggak usah diadendum tuh kalau memang sudah dilakukan Oh, BAST ya. Jadi iya. tinggal bayar aja sudah. Nanti kan urusannya sudah langsung ke perusahaan. Kecuali nanti misalkan nama PT-nya ada yang berubah atau mungkin nomor rekeningnya berubah. Nah, itu yang perlu dilakukan adendum. Tapi kalau untuk PIC-nya saja yang berubah karena sudah tidak sudah tidak dalam masa pelaksanaan kontrak gitu ya. Nah, itu sudah bisa langsung dibayarkan saja. Demikian mungkin Bu Ayu. Tapi yang Mhm. di sini Pak untuk di list yang saya lihat di versi 6 saya di akun Mhm. saya Mhm. kan saya lihat masuk di email proses tindak lanjut proses BAST ke PPK. Iya, Terus saya betul. lihat masih ada kayak ajukan adendum. Perlu nggak Oh Pak iya. saya adendum? Oh iya iya. Itu Nggak nggak perlu ya Pak?
Nggak perlu, betul. Jadi kalau sudah ada BAST-nya, biasanya kan udah tanda tangan ya. Yang tanda tangan BAST masih PIC yang kemarin kan? Belum, Pak, belum. Belum, Oh, Pak. BAST-nya juga belum tanda tangan Iya, ya? Pak. Oh Masih iya. proses mengajukan BAST gitu, Pak. Oke, kalau masih di proses BAST, maka memang perlu diadendum gitu ya. Jadi nanti yang diadendum pilihnya yang penggantian PIC tanda tangan. Cuma jangan lupa untuk yang apa namanya PIC tanda tangannya ditambahin dulu yang barunya ya Bu ya. Yang barunya di Iya, input Pak. dulu orangnya gitu ya, ditambahkan nanti kemudian baru adendum surat pesanannya. Baru setelah itu yang barunya bisa tanda tangan BAST. Demikian mungkin Bu Ayu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. siap sama-sama Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Silakan Bu Dian. Halo, selamat pagi. Pagi, Pagi suaranya Bu Dian. Bu. Suara saya terdengar jelas ya, Pak ya? Terdengar tapi kecil sekali ya Pak Bams. Ya, Tapi nggak silakan. apa-apa, masih Nggak masih apa-apa, kedengaran. masih kedengaran. Silakan, silakan. Silakan. Baik, jadi kemarin sih ada pengadaan komputer. Nah, setelah kami selesai negosiasi dan pengadaan tersebut sudah jadi surat pesanan, ternyata dari user saya ini ada salah klik barang gitu, tidak sesuai dengan DPA-nya. Nah, Oke. mereka mereka baru lihat pada saat udah jadi pesanan. Saya konfirmasi sekali lagi gitu. Jadi mereka perpatokannya kenapa salah, infonya itu ngelihatnya harga bukan dari spek gitu. Kemudian jadi kan saya perlu pembatalan pesanan dari mereka perlu pembatalan pesanan. Mereka udah coba pembatalan pesanan, itu udah diproses melalui pusat bantuan, tapi sampai hari ini belum ada pembatalan. Nah, itu seharusnya setelah pesanan batas pengiriman di tanggal 5 November. Karena ini sudah lewat tanggal, jadi saya mau menanyakan apakah ada denda yang akan saya kena, dan mungkin bisa diinfokan juga apa yang harus dilakukan oleh user saya, karena dia sudah mengajukan pembatalan pesanan di pusat bantuan tapi belum ada respon sampai hari ini, begitu. Oke, baik Bu Dian ya. Jadi Siap. ini memang sebetulnya sudah disepakati berarti ya kedua belah pihak bahwa akan dilakukan pembatalan gitu ya. Nah, ini Betul. alasan pembatalannya karena memang spesifikasinya bukan seperti salah klik lah untuk spesifikasinya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu betul. Jadi karena kalau sudah PPK-nya mengajukan harusnya sih kalau belum sampai masa pengiriman ya itu bisa dibatalkan sendiri tuh oleh PPK-nya mestinya ya, tanpa melalui surat pesanan gitu. Karena itu yang kejadian apa kondisi normal lah gitu ya. Nah, saya pun juga pernah gitu. Jadi nanti coba dicek di PPK-nya tombol pembatalannya ada nggak? Kalau Nggak misalkan ada, Pak. memang nggak ada ya. Nggak ada. Oke, memang kalau ya sudah, kalau memang tidak ada, berarti nanti kan sudah lewat pusat bantuan tuh. Coba dilihat aja status terakhir tiket bantuannya nanti seperti apa. Nah, Masih ditinjau. jangan-jangan, oh ditinjau ya, oke, Ya. ya lumayan lah itu ya, tidak apa namanya, bukannya sudah solve gitu ya. Nah, kalau Ya. sudah solve yang jadi masalah tuh. Kalau misalkan masih Oke. ditinjau, nanti silakan aja dari Ibu Dian juga kirim apa namanya, kirim tiket saja Bu, gitu ya. Oh gitu. Sama nanti kalau dari apa dari PPK-nya gitu ya. Nah, itu coba ditunggu atau kalau misalkan di Jakarta ya, nah itu bisa ke LKPP tuh langsung ya. Menginformasikan bahwa nih tiketnya sudah di-create udah berapa hari nih atau berapa minggu gitu ya, tapi belum Kalau di Bali bisa diselesaikan kemana, juga. Pak? Gimana? Kalau di Bali bisa kemana saya, Pak? Bali ya, nggak bisa kemana-mana. Harus ke LKPP atau lewat ini dulu deh, lewat call center juga bisa ya. Telepon Coba berarti nanti ya, lewat Pak ya? call center, telepon aja lewat call center. Memang kadang-kadang agak susah teleponnya ya, karena memang kan antrian. Oke. Coba memang deh coba aja terus gitu. Nah, saya mau nanya, kan tadi Pak Bambang bilang saya perlu buat tiket juga. Tiket apa yang Nggak perlu apa-apa. saya sampaikan? Berarti saya bilang juga bahwa pesanan ini dibatalkan oleh user, begitu? Iya betul. Jadi ada apa namanya permintaan pembatalan oleh user gitu aja. Ibu dapat suratnya nggak dari PPK-nya? Surat Ada. Jadi resminya? kemarin Ada ya? untuk menanggulangi saya disuruh buat berita acara pembatalan gitu sih. Oke, jadi udah tanda tangan kedua belah pihak ya. Iya, betul. Oke, nah nanti Ibu bikin tiket saja. Nah, kemudian diupload tuh untuk surat apa namanya tanda tangan berita acaranya gitu. Oke. Berarti Gitu, nanti saya biar nggak lebih bakal cepat. kena denda ya, Pak ya? Kalau itu kan Harusnya soalnya enggak, harusnya enggak. bisa nggak ya?
Iya, harusnya nggak ada gitu. Oke, oke. Oke, Siap, siap Pak Bambang. Terima kasih. sama-sama sama Bu Dian. Boleh, Bu. Harusnya nggak kena denda. Berarti ada kemungkinan kena denda juga, Pak Babs? Enggak dong, harusnya Enggak ya? harusnya itu memang harusnya nggak kena denda karena kan memang Oke. dibatalkan. Tapi batalannya itu kapan tuh? Harusnya kan sebelum tanggal 5 November ya. Gitu. Jadi udah Iya Pak, clear. Iya, Cuma sebelum betul. hanya karena pusat bantuannya aja nih yang nggak batal-batalin itu kan. betul Pak. Nah, Saya itu jadi susah juga itu ini. Oh, itu problemnya nih sekarang nih Pak, di pusat bantuan. Iya. Pak Bambang. Pak, halo Pak Bambang. Mm-mm. Iya, Izin gimana? nanya Pak, ini kan karena mereka salah ngeklik. Apakah sebenarnya boleh dilakukan untuk ngeklik ulang selagi nunggu pembatalan atau harus menunggu pembatalan dulu selesai baru bisa dari PPK untuk ngeklik ulang Ya, barang yang seharusnya mereka beli? boleh, boleh banget. Boleh Cuma dilakukan. iya, tapi sebetulnya sih agak aneh ya kalau merasa salah klik ya, karena kan sebetulnya prosesnya sudah apa nih namanya ya, ada beberapa tahapan yang nggak mungkin kita salah klik gitu ya, kan ada konfirmasi dan seterusnya. Jadi kalau saya prediksi sih bukan salah klik, tapi mungkin memang mau ganti spesifikasi aja gitu. Oh Tapi gitu. nggak apa-apa, tapi boleh kok langsung diproses itu nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak perlu nunggu pembatalannya dulu ya Pak? Iya, betul. Oke, Boleh, boleh. siap. Terima kasih banyak Oke, Pak Bambang, Pak sama-sama Ibu. Abdel. Terima kasih, Bu Dian. Silakan. Ah, ini Pak Rahman, bos saya. Wah, Silakan, langganan ini Pak Pak Rahman nih, Rahman, Pak langganan. Rahman. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adber sama Pak Bambang. Eh, ini ke belakang dulu ya Pak ya, karena kan ini adendum berarti kan prosesnya udah di sesudah surat pesanan gitu ya. Nah, kan kebetulan di kami itu ada Minkom nih Pak Bambang. Ini saya cerita dulu Iya, ya. Nah, iya. karena sekarang itu udah akhir tahun, berarti kan udah LLAT ya, langkah-langkah akhir Mm-mm. tahun. Jadi ketika kita Mm-mm. proses Minkom itu, kita inisiatif gitu ya, memagari. Jadi ketika mengumumkan ada beberapa vendor, nanti sekarang udah dari tahap evaluasi itu kita mengundang yang kita memenangkan dulu gitu ya Pak Bambang. Ini kan berdasarkan urutan gitu ya. Nah, kita kan ngeklik Mm-mm. untuk yang urutan pertama. Nah, tapi eh, boleh nggak sih kita melakukan inisiatif kita mengundang, sekarang ada Minkom itu ada 9 produk, dan di dalam Iya, 9 produk itu ada beberapa penyedia karena kita itemize ya. Nah, itu kita iya. ingin memagari lah gitu biar satu barang sesuai dengan yang kebutuhan karena ini kebetulan barang di kami itu bahan kearsipan itu unik. Jadi nggak bisa yang selain yang biasa gitu ya itu khusus. Mm-mm. Nah, terus kita mengundang melalui Zoom. Nah, eh, ketika kita Zoom, kita jadi tahu ternyata si penyedia yang mengajukan penawaran ke kita itu, padahal kita udah mengumumkan tuh dengan batas waktu dan volume gitu ya. Tapi ketika kita Zoom, kita ternyata kurang ketersediaan barangnya. Tuh. Nah, barusan setelah saya dapat materi dari Pak Bambang, ternyata ada ya pemutusan apa eh, SP. Berarti ada Mm-mm. yang ditindaklanjut sama yang tadi ada 3 poin sama pemutusan SP oleh penyedia yang sampai apabila kesalahan penyedia, terus Mm-mm. tindak lanjutnya dari PPK juga. Nah, Iya. sebenarnya apakah boleh itu Pak Bambang kita melakukan itu? Padahal kan harusnya ketika kita mengumumkan semua penyedia yang itu harusnya menanggung resikonya Pak ya. Jadi ketika dia Mm-mm. menawarkan, kita menangkan, berarti otomatis kita tidak tahu menahu. Kamu sudah menawarkan, kamu harusnya siap gitu kan Pak. Ya, itu. Ya, betul. Harusnya, tapi kita memagari seperti itu karena kan ini akhir tahun juga, user pun nggak mau ketakutan tidak dapat barang karena memang ini urgent ada proyek yang lain karena ini bahan ada kaitan sama kerjaan yang lainnya gitu. Ini sambil nyambung yang itu jasa, yang ini bahan pendukungnya gitu. Nah, kita Oke. seperti itu, apakah dibolehkan? Terus ketika misalnya dia menyetujui, terus dia tuh kekurangan. Berarti kan ada pemberian kesempatan tuh ya, Pak Bambang. Ke Mm-mm. satu, Mm-mm. 14 hari ya? Ya, tergantung kalau sesuai kebutuhan, Pak. Mesti, Pak.
Kalau misalkan kita mepet gini, boleh kan dipersingkat gitu ya Pak Bambang ya? Boleh gitu. Nah, terus tadi Pak Bambang bilang ada kesempatan keduanya. Nah, untuk kesempatan dua itu udah langsung auto denda atau gimana? Kalau misal kesempatan kita kasih kesempatan satu, kita nggak memberi kesempatan lagi, berarti itu otomatis itu ya denda. Per setelah 14 hari dia masih belum mengirim, berarti mulai di situ udah terhitung denda yang 1/9 itu ya? Apakah gitu nggak, Pak Bambang? Oke, ada lagi Pak yang lainnya Pak, biar saya jawab sekalian. Oke. Terus, nah kan kalau misalkan seharusnya mah kan ya udah tunggu aja dulu diberi kesempatan dan kalau misalkan tidak mendapatkan berarti kekurangannya kita bisa klik lagi gitu. Nah, tapi kan sekarang ini udah akhir tahun gitu. Jadi harus gimana yang kita tempuh karena mengingat barang tersebut tuh memang urgent dibutuhkan untuk kegiatan yang lain gitu Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman. Ya, saya sebenarnya konfirmasi dulu nih tadi maksudnya yang nggak apa namanya jagain tuh maksudnya gimana nih? Kan mini kompetisi gitu ya. Kemudian mini kompetisi dapat pemenangnya, terusnya ngundang penyedianya gitu ya. Nah, maksudnya gimana nih Pak yang tadi itu dijagain ngundang penyedianya Pak? Nih, jadi kita kan masih tahap evaluasi Pak Bambang nih ya. Kan Mm-mm, harus diselesaikan dulu di evaluasi itu yang 9 produk itu. betul. Nah, kita tuh kan Sembilan, baru sembilan baru produk memenang. berarti itemized ya. Pemenangnya ada Iya, berapa Pak? pemenangnya ada lima lima Ada 5 ya. penyedia, ada yang dapat 3, ada yang 2. Nah, kita tuh Oke, memagari sekarang dalam posisi evaluasi mengundang melalui Zoom. Jadi oke, menanyakan keterkaitan barang yang kita mau harus ini. Terus yang kedua ketersediaan volumenya itulah sampai oke, di yang kita inginkan. Nah, itu boleh nggak oke. sih itu? Karena kan Mm. akhir tahun gini gitu Pak Bambang. Intinya Tapi Bapak ketika mau Intinya Bapak mau memastikan speknya itu benar nggak nih, sesuai nggak nih dengan apa yang kita butuhkan, gitu kan? Kemudian dia volumenya dia apa namanya bisa bisa memenuhi nggak kebutuhan terhadap volumenya gitu ya Pak? iya, Atau iya, gimana Pak? iya Oke, seperti itu Pak Bambang. oke. Kalau gitu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kita kan memastikan nih speknya memang sudah sesuai atau enggak, gitu ya. Kemudian jumlahnya sudah sesuai atau enggak. Nah, ketika mereka sudah menyatakan kesanggupannya, sanggup kan berarti ya Pak ya? Sudah sesuai dan sanggup kan? Iya, nah misalnya ketika dia sanggup, nah Hmm. terus misalkan masih tetap aja ada kurang, boleh nggak kita mengeluarkan dia mengeluarkan asuransi melalui bank sebagai jaminan kalau misalnya melewati Desember gitu, Pak Bambang. Oke, ya. Nah, jadi ketika dia menyatakan sanggup, gitu ya, artinya kan memang tugas kita ya memang menetapkan dia sebagai pemenang, gitu ya. Jadi sebetulnya proses pemilihannya sudah selesai itu di situ. Yang berikutnya adalah proses pelaksanaan kontrak ya, pengendalian kontrak. Nah, dalam pengendalian kontrak, ketika dia kan tadi Bapak ada sampaikan memang harus ada jaminan pelaksanaan ya untuk yang nilainya di atas 200 juta gitu kan. Memang harus ada jaminan pelaksanaan. Nah, kemudian nih ternyata di batas akhir misalkan mangkir nih nggak cukup dia apa volumenya nggak terpenuhi gitu ya, maka pemberian kesempatan itu artinya bukan apa namanya ya, bukan artinya diperbolehkan begitu saja Pak. Jadi setelah Bapak kasih kesempatan untuk apa namanya ya, untuk memenuhi dalam jangka waktu tertentu itu sebetulnya sudah kena denda tuh Pak gitu. Jadi misalkan kita perpanjang nih 7 hari, nah itu sebenarnya udah kena dia dendanya tuh selama 7 hari. Nah ketika itu 7 hari sebelum 7 hari kan Bapak akan evaluasi dulu nih. Ini kira-kira gini Pak, tapi sebelum dikasih perpanjangan harus dikonfirmasi dulu penyediaannya sanggup atau enggak. Gitu ya Pak ya. Kalau misalkan dia sanggup memenuhi dengan jangka waktu yang Bapak sudah tentukan, barulah nanti Bapak perbolehkan dia untuk memenuhi itu dalam jangka waktu yang ditentukan. Tapi denda mah tetap Pak, tetap kena denda ya. Dan itu tidak perlu diadendum. Jadi memang kontraknya itu terlewati waktu pelaksanaan pekerjaannya. Jadi tetap dia akan dikenakan denda. Selama berapa? Selama 7 hari. Tapi kalau dia dalam 5 hari sudah bisa nyampe, ya nggak perlu nunggu 7 hari, maka ya sudah, itu dendanya hanya 5 hari. Nah, misalkan di hari kelima ternyata belum ada kepastian juga nih. Nah, Bapak tanyakan lagi, itu udah kena surat peringatan tuh Pak, sebetulnya ya Pak ya. Sudah surat peringatan. Nah, kemudian Bapak sampaikan lagi nih, udah hari kelima nih, belum ada tanda-tanda, kira-kira hari ke-7 sampai nggak? Kalau sampai ya sudah, tidak perlu apa namanya kan nggak masalah kita tungguin gitu ya. Tapi ketika misalkan dia di situ bilang, oh Pak, ternyata nggak mungkin di 7 hari, Bapak mau kasih kesempatan lagi. Oke, 7 hari lagi, gitu ya. Nah itu udah SP2 tuh Pak.
gitu ya. Nah, jadi Bapak nanti pas lewat dari 7 hari, nah itu dendanya jalan terus Pak dari hari pertama tuh, gitu ya. Nanti sampai hari ke misalkan ke-10 gitu ya. Ternyata barangnya sudah sampai, ya sudah berarti dendanya 10 hari. Tapi kalau misalkan di situ juga masih belum ada kejelasan lagi gitu ya, sampai hari ke-10 kan udah pembelian kecepatan kedua tuh. Ternyata belum ada kabar juga. Nah, disitulah kita mau memutuskan juga langsung boleh tuh Pak. Kita putus kontraknya di situ tuh gitu. Kalau barangnya ada yang nggak sampai sama sekali gitu ya, kosong gitu, nol ya. Bapak mau apa namanya mau putuskan putusan kontrak dia, boleh tuh nanti dia juga kena sanksi juga Pak. Jadi akan diberikan sanksi turun tayang ya, atau di blacklist juga bisa tuh ya, bisa kena blacklist. Atau misalkan apa namanya di hari di apa nih di kesempatan pertama dia juga sudah nggak sanggup atau gini, misalkan ternyata dia bisa nih tapi jumlahnya nggak sesuai ya, misalkan 5 ya tapi jumlahnya cuma 2 gitu ya, yang 3 nggak bisa, artinya kan sudah ada yang bisa diterima sebagian. Nah itu ada dua sebenarnya alternatifnya Pak. Bapak bisa menerima 2 itu. Nah kalau Bapak menerima 2 itu artinya jumlah nanti di addendum saja, jumlahnya jadi hanya 2 gitu ya. Tapi kalau bagi Bapak itu 2 itu nggak cukup, tetap harus 5 gitu ya, karena mungkin kebutuhannya berkaitan dengan pekerjaan lain. Sehingga nggak bisa nih kalau cuma nunggu 2 gitu ya. Ya sudah putus kontrak tuh Pak. Ya, di Bapak putus kontrak walaupun sudah ada 2 ya. Nanti yang 2-nya Bapak bayar, tapi penyedia tetap kita kenakan sanksi ya. Sanksi keterlambatan dan sanksi pemutusan kontrak. Jadi bisa turun tayang atau bisa kena blacklist gitu. Itu kalau ada barangnya yang nyampe sebagian nih Pak ya. Tapi kalau yang nol ya sudah putus kontrak saja Pak, gitu ya. Jadi nggak ada opsi untuk kita adendum sebetulnya. Mungkin begitu Pak Rahman. Baik. Kalau misalkan Pak, si ini sebelum BAST ya Pak ya, terus si penyedia itu udah konfirmasi bahwa ini bakalan nggak kesampai, itu gimana? Eh, Boleh nggak kita adendum waktunya nambah gitu? Itu kan ada denda juga Nggak atau boleh enggak? Pak, Kalau case-nya nggak gitu. boleh. Nggak boleh kita kasih adendum Pak, nggak boleh kita tambahin waktu adendum. Terlambat ya sudah terlambat saja. Jadi nanti maksudnya adendum itu diperlukan kalau dari kitanya Pak. Tapi kalau dari penyedianya yang bermasalah, dia bilang nih nggak bakal sampai nih, gitu ya. Ya sudah sampainya kapan kita tanyain. Misalkan 5 hari lagi, ya sudah nanti nggak apa-apa kita 5 hari lagi. Tapi kontraknya tidak ada adendum. Ya nanti akan dikenakan denda keterlambatan selama 5 hari ketika barangnya sampai. Tapi kita udah kenakan SP dia Pak, gitu ya. Nah ketika dia misalkan lebih dari 5 hari sesuai dengan kesepakatan awal, nah sudah kena SP2 tuh, gitu ya. Nah terserah Bapak tuh mau lanjutin kita kasih kesempatan lagi, misalkan setelah 5 hari gitu ya. Oh ternyata nggak bisa 5 hari nih Pak, 10 hari gitu ya. Nah terserah Bapak kan Bapak bisa ngelihat nih kira-kira penyedianya ada niat baik nggak sih atau memang dia cuma cari alasan ya, kalau cuma cari alasan langsung putus aja Pak setelah hari kelima ya, nggak nyampe juga harus putus saja, langsung kita putus kontrak gitu Pak, kita kenakan sanksi begitu Pak Rahman. Baik Pak. Terima kasih Pak Bambang. Jelas ya Untuk Pak ya, jadi jangan dikasih ya perpanjangan jelas. nih Pak ya gitu. Siap. Oke sip kayak gitu. Baik, jadi kita harus saklek aja ya Pak Bambangnya, karena kan Saklek ternyata Pak, saklek. ketika kita nyoba Minkom tuh, kita tanya yang itu tadi, yang inisiatif itu, Mm-mm. kok dia menawarkan malah nggak punya barang, ada cuma satu atau Iya dua dong, gitu malah. betul betul betul, saklek aja Pak biar nggak kebiasaan Pak yang kayak gitu Pak. Jadi kan kita kasihan lah penyedia-penyedia yang memang apa namanya punya potensi benar gitu ya. Nah ini memang kalau mini kompetisi salah satu kelemahannya banyak penyedia yang harga Pak, shooting price Pak. Jadi asal murah, asal menang gitu ya, tapi tidak bisa memenuhi gitu ya. Nah kan kasihan nih penyedia-penyedia yang memang apa nih potensial gitu ya, yang punya barang, yang kerjanya bagus, tapi karena kalah di harga dia nggak menang kan, gitu mungkin Pak. Nyambung lagi Bambang, boleh kan nambah lagi ya? Nah ini kan Mungkin pada saat Rahman, itu gantian dulu berarti, kali Pak Pak, Rahman, oh kasihan Pak ganti, yang oh lainnya ya Pak. udah, Mm-mm. siap-siap, Pak makasih Rahman, Pak. kita Ya tahan ya dulu. Pak, Oke. ya Oke, makasih Pak Adel, Pak persepsi Bambang, Pak Rahman. makasih. Silakan Bu Windra, lanjut Bu Windra, langsung ke pertanyaan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Windra dari PT Aulian Putra Konstruksi. Izin bertanya Pak, tadi waktu Silakan. penjelasan materi saya ada yang saya mau tanyakan. Dokumen tepat guna itu apa ya Pak? Itu yang di materi apa tadi ya? Di Sebentar. materi syarat
Ya, intinya kalau untuk dokumen sih memang untuk dokumen-dokumen yang real ya Bu ya, dokumen-dokumen asli yang mendukung dari pekerjaan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan dibutuhkan apa nih namanya ya, penyebab penghentian gitu ya, keadaan kahar misalkan ya, dokumen tepat guna ya, yang menjelaskan bahwa memang kondisi kahar itu terjadi gitu ya, yang sudah ditentukan atau sudah apa namanya ya, diumumkan ya oleh pihak yang berwenang gitu ya, atau yang berwajib terhadap menyatakan bahwa itu memang kondisi keadaan kahar. Itu mungkin Bu. Ada lagi? Indra, silakan. Nah, ini saya sambil nyari ini. Udah Pak. Udah itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, Cukup siap, jelas ya. sama-sama Bu Indra. Oke, baik. Silakan dari PT Emindo. Bu, siapa nih Bu? Nani, Bu Iya, Aida, silakan. siang Pak Abdel. Apa kabar Ibu? Silakan. Baik, siang Pak Bambang. Ya, Yang Ibu, ah, gimana Ibu? ya saya mau tanya yang terkait untuk yang ruang lingkup Pak Bambang. Mm-mm. Tadi saya bacakan di ruang lingkup itu poin 2 mengubah jadwal waktu permintaan tiba. Ya. Nah, sedangkan kalau di versi 6 itu kan ada waktu estimasi ya Pak, yang dimana Mm-mm. penyedia bisa pilih pre-order aktif atau Ya. tidak aktif. Kalau tidak aktif itu kan berarti kan barangnya itu hari ini diklik, hari ini disepakati, langsung harus kirim langsung kan Pak, tidak pakai jangka waktu kan. Sedangkan kalau waktu estimasi misalkan kita tulis 60 hari, itu kan hanya jangka waktu terlamanya penyedia menyanggupi pengiriman. Betul itu ya Pak pengertiannya kan? Mm-mm. Nah, tanya saya karena saya banyak sekali yang bertanya dari tim PPK itu menanyakan hal tersebut dan mereka keberatan Pak. Mereka malah suruh kita tuh rubah dong jangan 60 hari karena kan kebetulan kan akhir tahun ini kan ketemu akhir tahun Pak. Kalau 60 hari 2 bulan berarti ketemu tahun 2026. Nah, dari pihak sana kan menyatakan bahwa itu sudah 2 tahun Pak, dari 2 tahun dari 2025. Sedangkan kami Oke. mendapatkan kan sosialisasi katanya kan sebenarnya itu tidak menjadi acuan ya Pak. Tapi kebanyakan PPK bilang bahwa itu akan tertulis dalam surat pesanan. Mm-mm. Di mana PPK khawatir bahwa itu nanti tidak sesuai gitu loh pada saat justifikasi. Nah, seperti itu gimana ya Pak? Karena kami mengarahkan kalau memang takut justifikasi apakah mengajukan adendum, tapi keberatan mereka mengajukan adendum. Gimana Pak? Mm-mm. Nah, ini sebetulnya yang Ibu tanyakan yang ada PO-nya atau yang tanpa PO nih, Bu? Ada PO. Ada Yang PO gitu iya ya. Pak, ada surat Art- pesanannya. Oke. Nah, artinya PO itu kan sebetulnya ini beda nih, Bu. Maksudnya gini. Ketika kita tidak ada PO gitu ya, nggak ada purchase order, jadi istilahnya barangnya ready gitu lah ya. Nah, itu kan ada dua-duanya ada ya waktu permintaan tiba gitu ya. Nah, ketika misalkan dia bukan PO, artinya memang barangnya sebetulnya sudah ready. Cuma masalah pengirimannya juga nggak mesti hari ini gitu ya Bu ya. Yang penting pengirimannya dilaksanakan paling lambat sudah sampai di tempatnya pembeli. Nah, itu di waktu permintaan tiba tersebut gitu. Kalau yang waktu estimasi ya itu memang dikaitkannya dengan penginputan pengisian pengiriman kita tuh Bu gitu ya. Nah, tapi itu nggak perlu dikhawatirkan karena nanti yang mengikat adalah yang waktu permintaan tiba gitu. Itu yang mengikat tuh kapan sih barang ini harus sampai di tempat si pembeli gitu ya. Nah, namun apabila misalkan ada apa nih namanya ya, ada termin gitu ya, jangka waktu misalkan boleh di secara pengiriman bertahap 5 kali, apa 5 kali gitu ya, atau 3 kali. Nah itu nanti disampaikannya di penambahan klausul saja Bu. Bagaimana tahapan pengirimannya gitu ya, mau berapa kali, masing-masing berapa unit dan seterusnya. Yang penting di akhir waktu permintaan tiba itu barangnya harus sudah sampai semua. Nah, kalau untuk PO ya, untuk PO artinya nggak bisa kita samakan dengan waktu permintaan tiba. Waktu PO-nya 60 hari misalkan. Kemudian waktu permintaan tiba kita di tanggal PO tersebut selesai gitu ya. Artinya kan penyedia tidak punya kesempatan untuk mengirimkan barangnya ke pembeli gitu kan ya. PO itu kan artinya barang itu ready di penyedia setelah 60 hari gitu kan sesuai dengan waktunya PO. Nah, kalau misalkan ada PPK meminta jangan 60 hari dong, gitu, jangan 60 hari dong gitu ya. Nah, itu ya sesuai dengan kesiapannya penyedia aja gitu. Ibu kira-kira kapan nih ready barang di tempat Ibu gitu ya supaya nanti bisa kirim. Ya, kalau di tempat Ibu kira-kira barangnya bisa 30 hari ya sudah 30 hari gitu ya. Jadi sebetulnya PO itu
Ya tadi, bukan sampai ke penyedianya Bu, PO itu. Tapi PO itu baru siap di kita. Nah, masa permintaan tiba itu bisa lebih panjang ya, lebih dari waktu PO-nya. Normalnya sih seperti itu, begitu. Nah, Oke, karena Pak di Bambang, mm, mau tanya lima gimana? potong, Pak. Tapi kalau misalkan gini, Pak, kan kalau penyedia itu kan kesediaan barang sedia nih. Kayak saya, contohnya saya sih ready. Tapi kan ada Mm-mm, kan kalau permintaan demand lagi tinggi, kan penyedia perlu juga satu waktu proses untuk pemenuhan betul. ya. Nah, tadi kan Pak Bambang bilang bahwa yang tanggal pre-order itu atau enggak, itu kan bukan sebagai jangka waktu pengiriman, tapi sebagai ketersediaan kita ready stock, maksudnya gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau saya misalkan barang saya ready stock, saya kan kliknya tanpa tidak diaktifkan, tapi kan itu hanya bisa dipilih pada saat pengawalan aja pendaftaran produk, Pak. Tapi setelah selanjutnya kan tidak bisa kita rubah ya. Kalau sesewaktu pada saat misalkan saya pre-ordernya saya nonaktifkan, berarti kan itu ready, Pak. Tapi sesewaktu Mm-mm. ternyata pemesanannya barangnya kurang stok memerlukan waktu untuk pemenuhannya itu gimana, Mbak? Sedangkan Mm-mm. kan kita pilihan pre-order sudah tidak bisa dirubah aktif lagi. Iya, oke. Jadi gini Bu, kalau misalkan sebetulnya kan, misalkan Ibu ya ready aja barangnya gitu ya. Cuma Hmm. alur masuk apa keluar masuknya kan kita nggak bisa prediksi gitu ya. Nah makanya Ibu Ya. masukkan PO gitu ya. Nah untuk Ya, mengatasi itu, mengantisipasi itu. Ya mm, sebetulnya yang penting eh, adalah nanti kesepakatan waktu permintaan tiba tuh Bu. Misalkan Ibu nggak usah nulis PO gitu ya. Cuma memang mm, nanti ketika ada kan permintaan tiba itu inisiasinya dari pembeli ya Bu ya. Oh, saya mau tanggal ya, 5 nih gitu kan ya. ya, Ya tinggal ya, Ibu aja, Ibu siap nggak di tanggal yang penyedia itu bikin gitu ya. Kalau misalkan uh, nggak siap gitu ya, nah itu jadi bagian dari negosiasi. Tapi negosiasinya itu di kolom chat. Wah Pak, kalau saya tanggal 5 kayaknya nggak sanggup deh. Kalau tanggal 10 gimana? Gitu ya. Nah kalau misalkan mm, disepakati, maka nanti paketnya dibatalin dulu. Nah kemudian nanti permintaan tibanya digeser gitu itu. Atau bisa oh, juga misalkan nggak usah dibatalin nih paketnya udah jalan aja. Tapi nanti kontraknya di adendum ya. Di adendum bahwa waktunya akan dirubah menjadi 10 hari. Nah, alasan adendumnya disampaikan bahwa pada saat negosiasi sudah disepakati bahwa waktu permintaan tibanya menjadi berapa hari. Begitu, Ibu. Nah, kalau alasan seperti itu masih masih oke lah saya gitu. tapi kalau misalkan saya sekarang antisipasi itu Pak, karena kan Mm-mm. seperti saya bilang kebanyakan PPK itu untuk membuat aden itu keberatan ya Pak, karena kan mungkin prosesnya agak repot segala macam gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, misalkan saya kan mengisinya pre-order 60 hari, walaupun Mm-mm. kenyataan mungkin saya pasti melalui by chat itu saya bisa mengirim sebelum tanggal Iya, eh, hari tersebut. Tapi iya. di sistem yang kalau saya sudah pilih 60 hari, Pak, maka di surat Mm-mm. pesanan kan langsung kelihatan tuh, Pak, jangka waktu pengiriman sampai misalkan Iya, sekarang 60 hari berarti iya. Februari 2026 itu, Pak. Iya, betul. Nah, itu berarti nggak masalah pada saat mungkin kalau ada pemeriksaan ya, Pak, yang menjadi Heeh. justifikasi patokan pegangan adalah Iya. tipe barang ya, Pak. Apakah Mas, seperti itu? justru itu masalah, Bu. Mengapa? Makanya tadi saya nggak menyarankan Ibu apa nulis PO gitu ya. PO itu Oh, kan tadi pengertiannya barang itu ready di Ibu gitu ya. Jadi ketika Ibu mm, masukin 60 hari gitu ya, di sistem pun juga akan membaca bahwa Ibu nggak bisa nih menyediakan dalam waktu kurang dari 60 hari gitu. Jadi makanya dia waktu pelaksanaan kerjaannya pasti lebih dari 60 hari. Nah, tapi masalahnya kalau di saya mana? memenuhi 10 hari, Sebentar Bu, bentar. Saya lanjutin dulu ya. Nah, bagaimana masalahnya dengan pengadaan pemerintah? Ya, di proses pengadaan pemerintah selesainya itu wajib sampai di akhir tahun, gitu sampai 31 Desember saja tuh, gitu. Nah, hmm, kalau misalkan lebih dari tahun, nah itu ada proses yang disebut nanti namanya proses RPATA tuh, itu panjang Bu prosesnya. Jarang PPK yang mau gitu ya. Jadi rata-rata pasti pekerjaan itu selesainya paling lambat di 31 Desember gitu. Karena hmm, pembayaran pun kan dia ada proses apa namanya pengajuan pembayaran yang nggak bisa lebih dari tahun ya. Nanti ada oh, proses RPATA itu. Itu akan merepotkan sekali gitu. oh. Jadi kalau menurut Pak saran dari Pak Bambang itu dari Mm-mm. penyidik itu baiknya pre-order itu jangan ditulis kalau memang barang ready, tapi Betul. seandainya ada satu kejadian mungkin misalkan kami saat ini tiba-tiba stoknya ada 500 kebutuhan misalkan 600 kan berarti kan butuh waktu lagi 100-nya. Itu yang malah jadi bisa kita ajukan adendum gitu ya Pak ya. Dibanding Ya, saya
60 hari, saya bisa kirim barangnya misalnya dalam seminggu dari dia klik, berarti kan kurang dari 60 hari itu. Iya, dengan syarat PPK-nya mau gitu Bu ya. Misalkan tadi, karena begini kalau Ibu nurusin PO, misalkan 60 hari, padahal sebenarnya mungkin Desember Ibu udah bisa selesai nih. Nah itu Heeh. BAST-nya nggak bakal bisa Bu. BAST-nya pasti nanti setelah tanggal PO gitu. Nah, di Oh, sistem tuh nggak bisa. Nah, kemudian kalau misalkan Ibu, ya udah nggak usah pakai PO nih, selesai Desember. Cuma Desember nyata produknya kan kurang nih, gitu ya. Nggak sampai semuanya ya tergantung. Nah, itu informasi itu ya harus disampaikan di depan dengan PPK-nya. Pasti PPK nggak mau risiko seperti itu. Jadi dari awal hmm. ditentukan aja apakah memang produk yang pasti dikirimnya saja jumlahnya seberapa atau bagaimana. Kalau memang PPK-nya bersedia ngasih kesempatan ya perpanjangan di adendum ya, jadi sebagian nanti yang ada yang lewat tahun gitu ya, nah itu masih nggak masalah. Cuma biasanya dari PPK gitu ya, PPK nggak boleh ngasih waktu pekerjaan yang melewati akhir tahun gitu. Tapi kalau misalkan waktu normalnya sampai 31 Desember, tapi karena ibu terlambat gitu ya, kurang 100 nih, jadi ada keterlambatan baru diselesaikan di Januari, nah itu masih boleh Bu, tapi ibu nanti akan kena denda keterlambatan gitu. Ya, oh. Oh, jadi saya ambil ringkasan kecilnya Pak ya. Jadi kalau misalkan PO itu diaktifkan dan pengiriman lebih cepat, itu yang malah tidak boleh dibuatkan adendum. Iya, Tapi nggak bisa, kalau bukan nggak boleh, nggak oh bisa di nggak bisa. aplikasinya juga. Jadi 60 hari itu, tapi saya ngirimnya bisa lebih kurang dari 60 hari, tidak bisa Iya, dibuka adendum. iya Tapi betul. kalau saya menjanjikan misalkan ready stock, tapi tiba-tiba Mm, saya ada perpanjang waktu, bisa mm-mm. adendum dengan ya mungkin tadi seperti Bapak bilang mungkin dikenakan denda segala Denda macam. keterlambatan, betul. Oh gitu ya Pak ya. Oh, Gitu. jadi baiknya berarti jangan saya klik pre-order kalau memang barang sudah ready gitu ya Pak Sudah ya. ada, betul Ibu, gitu Ibu. Oh, soalnya gini maaf Pak, waktu pemaparan di awalnya kayaknya banyak penyedia juga yang mungkin salah mengerti Pak. Makanya dikira Ah, oke. karena begitu diklik kan terus tulisannya ada waktu estimasi. Karena kan kalau di kayak versi 5 kan dulu di catatan bisa kelihatan Pak, estimasi pengiriman sekian lama. Tapi kalau di sini kan nggak bisa nih Pak. Makanya Ya, banyakkan penyedia rata-rata berasumsi bahwa oh itu seperti versi 5 estimasi terlama kita. Jadi kalau bisa oke. lebih lebih cepat boleh gitu Pak. Iya. Jadi begitu ya Bu ya, penjelasannya yang Tapi dan kalau yang jelas udah ada yang gitu. kejadian gini gimana Pak? Karena kan kemarin kita udah beberapa tuh sudah seperti ini tetap karena kan saya kemarin nggak ya saya bilang karena pemaparan awalnya berasumsi bahwa itu estimasi jadi saya bikin 60 hari. Ternyata tuh habis Februari 2026 itu gimana Pak yang udah terjadi? Kalau sudah sampai Tapi 2026 ya barang berarti ya? sudah ya Oh, tapi nggak, barang sudah kami kirimkan sudah selesai udah malah gitu. sampai. Ya dicoba aja ada manual ya Bu ya. Coba paling nanti pada saat pemeriksaan nanti bisa dijelaskan. Kalau di aplikasi sih rasanya nggak bisa sih gitu. Iya makanya gitu Gitu. ya. Oke. Oke. Baik, makasih Pak Bambang. Ya sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Hani. Silakan dari PT Elit, Pak Bams, kita minta waktu sekitar 10-15 menit ya. Silakan Pak dari PT Elit. Halo, halo, Bu Helena, di unmute dulu Ibu. Silakan Bu Helena. Bentar, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Ya, Iya, ya selamat silakan. siang. Pak, ini kan kita sudah melakukan di sistem itu tiket kemarin untuk pengajuan adendum Mm-mm. untuk rekening. Tapi di adendum itu nggak ada pilihan rekening, Pak. Hanya ada tanda tangan PIC dan untuk Mm-mm. penawaran bertahap doang, Pak. Itu Iya. gimana ya, Pak, untuk perubahan rekeningnya? Ya, ya nggak masalah, Bu. Maksudnya emang kalau kadang-kadang pilihannya itu nggak sesuai ya dengan kebutuhan kita. Cuma nanti ya yang penting bisa ngirimin tiket deh gitu aja gitu. Tapi nanti kita sampaikan kan nanti juga yang akan melakukan adendumnya dari pihak pusat bantuan ya Bu ya. Nanti Bu sampaikan aja di kolom chatnya atau di lampirannya gitu Bu. Jadi kita nggak apa-apa milih salah satu aja di antara Nggak itu apa-apa. dulu, Mm, baru nanti kita sampaikan lagi di kolom chatnya kalau kita bermasalah di rekeningnya. boleh, nggak apa-apa Bu. Di kolom ini Bu apa namanya deskripsi tuh. Oh, di kolom Deskripsinya. deskripsinya. Iya, Nanti Pak. langsung aja masukin nomor rekening yang lamanya dan rekening yang barunya Pak di situ. Begitu. Hmm. Itu kira-kira berapa hari ya, Pak, untuk meresponnya?
Kalau ditanya berapa hari, nah itu saya sudah jawab gitu Nah Bu. ini nih, Jadi problemnya di kadang sini nih. sesuai antrian aja sih Bu. Gitu. Iya, begitu Itu Ibu. aja sih, Pak. Mm-mm. Oke, siap, sama-sama. Terima Makasih kasih Bu ya, Pak. Elena. Nah, Lagi-lagi problemnya di Pusban nih Pak. udah Oke, susah juga jawabnya Pak kalau udah kayak lewat karena ada Pusman. sistem ya. Govtek nih, Govtek. Iya, maka tadi kan yang penghentian dan pembatalan itu bahasanya tuh paling cepat Pak 6 hari Pak. Yang paling lambatnya itu yang nggak ada tuh Pak. Berapa hari itu. Gitu Bu Helena. Oh iya, Pak. Udah, terima kasih infonya. Ya, Baik. sama-sama Ibu. Silakan selanjutnya Bu Nur. Bu Nur Fadila. Silakan Ibu. Halo Bu Nur. Halo Bu. Halo Pak Ya, Abdel. ya silakan Ibu. Selamat siang Pak. Pak Bambang, Pak Abdel. Ya, Ya, Mohon siap. izin. silakan. eh, saya dari PT Bumi Jasa Utama ingin menanyakan pertanyaan. Jadi ada beberapa case kemarin untuk beberapa pergantian di pejabat gitu Pak dari PPK kami, tapi tahapnya sudah sampai ke tahap memilih metode pembayaran. Jadi sudah tidak ada lagi opsi untuk melakukan adendum di sistem Pak. Oke. Tetapi customer kami diarahkan untuk mengajukannya pelaporan by pusat bantuan di tiket. Ya. Dan itu juga balik lagi sih Pak, terkait respon di tiketnya itu lumayan lama juga Pak. Mm-mm. Seperti itu, ingin menanyakan normalnya SLA ini berapa hari ya Pak? Seperti itu. Dan apakah memang dari pihak Govtek ataupun pihak LKPP Pusat itu ada evaluasi nggak sih Pak terkait SLA ini? Semisal sudah banyak komplain dari eh, penyedia-penyedia maupun Iya. customer terkait SLA ini yang lama, apakah dari dari pihak pusat itu ada evaluasi dan Iya. mungkin ada perubahan metode gitu Pak agar SLA-nya ini bisa cepat. Mm-mm. Kemudian Pak, untuk adendum juga, ini apakah adendum juga berlaku untuk perubahan nilai PPh Pak jika salah? Karena di eh, karena di pelanggan kami Pak di sistemnya itu jika memasukkan nilai PPh itu Pak biasanya ada kesalahan perhitungan Pak pas kami cek di invoice yang sudah terbit Pak. Jadi Hmm. apakah memang perhitungan otomatis di sistem ini ada Pak dan atau di input manual untuk PPh-nya karena sering Iya, kami dapati nilai PPh salah itu ya. salah. Iya Pak. Dan apakah jika salah seperti itu Pak masih bisa diubah Pak di sistem atau tidak? Ada beberapa sih customer kami yang katanya masih bisa ubah, tapi ada beberapa juga customer kami yang katanya sudah tidak bisa diubah Pak. Seperti itu. Mungkin bisa dibantu penjelasannya Pak. Karena kami pernah pernah Ya, diberikan makasih. screenshotan, iya, kami pernah diberikan screenshotan juga Pak untuk penginputan nilai PPh itu ada angka otomatis yang muncul dan pas kami cek di kalkulator secara manual, angka yang muncul itu salah Pak. Seperti itu. Apakah Oke, memang ya. perhitungannya salah? Oh, iya Pak. Oke, benar. Udah Ada Pak. ditangkap masalahannya. Oke. Iya Pak. Jadi yang pertama tadi untuk apa namanya kalau untuk ada pergantian PIC, memang tadi kalau sudah BAST ya, nah tidak Iya. perlu lagi nanti dilakukan adendum gitu ya, walaupun ada pergantian PIC kan tinggal tunggu bayarnya aja gitu kan ya. Tapi Iya nggak Pak. perlu. Dan yang kedua, berapa lama sih SLA-nya gitu ya? Kalau dari informasi yang saya tangkap itu mestinya dalam keadaan normal ya, berarti nggak normal nih kita semua ya. Nah itu sekitar 3 hari sih mestinya gitu ya, di 3 hari. Nah namun dalam permasalahan kan eh, 3 hari itu adalah respon time, jadi bukan resolution time ya. Kalau resolution time itu ya tergantung dari permasalahannya ada dan seterusnya gitu kan ya, ada tingkat berat dan lain-lain. Jadi mestinya sih dalam 3 hari paling nggak ada respon gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tiketnya memang lagi banyak, ya otomatis ya mungkin nggak bisa tercapai itu 3 harinya. Nah, tapi ingat lagi ya, tapi itu respon time ya, bukan resolution time. Nah, kemudian pihak LKPP gimana sih sudah melakukan atau belum sih? Nah, memang LKPP tentu saja punya kewajiban loh, untuk apa namanya mengawal ini, kemudian juga dari pihak apa namanya, nah itu akan dilakukan audit sebetulnya gitu ya. Jadi akan dilakukan audit terhadap kinerja dari Goptek dan Telkom ini. Nah,
Nah, nanti dari hasil audit itulah nanti akan apa namanya ya, akan muncul nanti rekomendasi-rekomendasinya gitu kurang lebih Bu Nur. Nah, kemudian tadi yang terakhir yang ketiga tentang PPH. Untuk PPH memang diinput secara manual Bu itu ya. Nah, PPH diinputnya secara manual oleh PPK tuh. Jadi saya pun kemarin nginput manual ya, ngitung sendiri. Jadi memang ada sangat besar ya potensi kesalahannya. Nah, bisa dirubah nggak? Bisa gitu ya. Jadi PPH, hitungan PPH itu masih bisa dirubah dalam hal pembayarannya belum dilanjutkan ya, belum di apa namanya, diproses kan kalau di accounting itu ada posting gitu ya. Kalau sudah ke posting, nah itu nggak bisa tuh. Jadi harus ada yang menolak dulu, misal tergantung dari metode pembayarannya UP atau LS gitu ya. Jadi setelah ditolak nanti boleh bisa dilakukan perubahan lagi, nanti baru diajukan lagi pembayarannya. Nah kurang lebih gitu Bu Nur. Gimana? Cukup Oh iya jelas Bu baik Nur? Pak. Ingin tanyakan untuk metode penolakan dari penyedia ini di mana ya Pak? Nggak dari penyedia Tercantum. penolakannya, Tidak penolakannya dari ada Pak. bendahara. Nah, dari Oh bendahara dari nanti. bendahara ya. Jadi bendahara juga akan melakukan pengecekan juga sih gitu ya. Ya, harusnya sih dua orang nggak mungkin salah mestinya ya gitu ya. Iya Tapi bisa jadi nanti ada benar. salah juga mungkin gitu. Nah nanti kalau Semisal Pak, misalkan ada iya. apa namanya ya ya kalau di jalan kalau dibayarin agak susah sih Bu ya. Tapi nanti kalau misalkan kurang nanti bisa kita keluarin itunya Bu nanti PPH apa namanya PPH dari pihak penyedia ya. Nah nanti dari penyedia yang ngurus jadi gitu Bu. Repot sih memang Oh gitu. ya Pak, soalnya udah Heeh, ada beberapa surat pesanan Pak yang sudah heeh. terbayar dan ternyata dicek PPh-nya salah di invoice Pak. Itu bagaimana ya Pak solusinya untuk pengembalian dananya? Berarti ada yang kurang ya. Nanti nanti dari PPK-nya akan Ya Pak. menyampaikan itu apa namanya kurang kurang PPH gitu ya. Nah, itu antara bagian keuangannya di PPK Bu gitu. Nanti tinggal koordinasi aja sama PPK-nya untuk menerbitkan kurang bayarnya. Gitu. Lebih Manual gitu Pak. TPA juga ada Pak, lebih Manual TPA. manual manual itu Pak. Manualnya diajukan kemana Pak? Di pusat bantuan ya? Enggak antara itu aja. Jadi nanti langsung antara apa namanya bendahara ya dengan penyedianya aja langsung gitu. Nggak Nggak lewat lewat sistem Bu pusat, Nur. nggak salah pusat bantuan. Kalau udah Diurus di ditransfer luar udah berarti selesai Pak ya. ya? Diurus Betul, di luar betul. langsung Pak ya? Dari pihak Iya, pajak kami dan betul. pajak mereka gitu Pak ya? Benar, benar Bu. Gitu. Oh iya. Baik Pak, kami not mungkin kami coba dulu ya Pak untuk prosedur manualnya itu Pak. Kalau ada Oke, kendala mungkin bisa kami tanyakan Pak di luar silakan, Baik, sesi silakan ini. Bu. Bu Nur. Iya, Iya. Silakan nanti didiskusikan di grup ya Bu Nur setelah kepada. iya baik Pak. Baik, Terima terima kasih kasih Pak, Bu Bapak Nur. Pak Adel. Iya Pak, sama-sama. Silakan Bu Indah dari PT Aldana Teknik. Silakan. Langsung Ibu. Halo Ibu. Halo, suara saya sudah terdengar, Pak. Sudah. Dengar Bu Indah. Ya, langsung Bu. Baik, oke. Selamat siang sebelumnya Pak Bambang, Pak Adel. Saya dari Aldantek Indonesia. Kebetulan perusahaan kami itu penyedia jasa, Pak, jasa kalibrasi seperti itu. Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga oleh Pak Bambang bahwasannya adendum itu terbatas kan ya, Pak, untuk jasa hanya pada yang sudah tersedia di katalog elektronik versi 6 ini. Nah, kebetulan kemarin itu kita ada case, jadi seperti Bu Dinda tadi bahwasannya customer itu atau PPK itu salah klik gitu, Pak. Salah klik dan harus ada adendum. Cuma kan adendum masih terbatas nih, Pak. Dan kita juga sudah artinya saat adendum itu terbatas terbatas pada e-katalog itu kita harus mengajukan ke pusat bantuan nih, Pak. Nah, kita kan sudah mengajukan ke pusat bantuan juga. Kebetulan memang masih belum direspon karena kan memang seluruh Indonesia ya kita tahu mungkin antri dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah saat kita menunggu dari pusat bantuan tersebut tapi bahwasannya waktunya itu sudah lewat dari kontrak itu Pak, biasanya di surat pesanan itu kan ada waktu penyelesaian pekerjaan nih, sudah lewat dari Iya, waktu iya. itu. Nah, apakah itu kita akan tetap kena denda Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang mungkin masukan ya Pak untuk LKPP juga, bahwasanya emang katalog versi 6 ini menurut saya lebih 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 banyak perubahan dibandingkan versi 5 dan lebih mudah. Tapi memang dari dulu itu saat addendum itu kebetulan masih terbatas nih Pak. Iya, Jadi memang kan kita saat addendum memang sedikit agak kesulitan nih Pak, apalagi kita kan jasa. Jadi
apakah sebenarnya saat adendum itu dilakukan di luar sistem itu, apakah itu akan menjadi masalah atau tidak, Pak? Tadi kan disampaikan bahwasanya nilai adendum itu maksimal 10% dari kontrak gitu kan ya? Mm-mm. Nah, itu sih Iya. Pak, paling paling itu aja Pak pertanyaan dari saya. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Indah ya. Nanti sih sebetulnya kejadian juga dengan saya Bu, gitu ya. Saya selaku PPK juga gitu ya. Jadi ya memang pada case-case tertentu kadang-kadang kita memang mesti mengambil keputusan gitu ya. Saya pun ketika tadi apa namanya ada hal-hal yang nggak bisa diadili lewat sistem, kemudian juga memang belum bisa dibantu oleh prosesnya oleh pusat bantuan ya. Nah itu saya lakukan proses adendumnya secara manual gitu. Jadi memang saya apa namanya adendum secara manual yang pasti gitu ya. eh, Dokumennya semuanya yang penting dokumen pendukungnya lengkap Bu gitu ya, alasan adendumnya, kemudian dokumen adendumnya, kemudian nanti BAST-nya juga kalau di sistem kan jadinya pasti jadi terlambat tuh ya. Nah, saya juga Iya, BAST-nya pun jadinya BAST manual juga tuh gitu ya. iya Jadi betul. memang walaupun nanti di sistemnya nggak masalah, apa tetap diproses aja nggak masalah. Yang penting nanti harusnya sih nggak ada isu ya. Nanti pada saat pemeriksaan jika memang kena sampel gitu ya, tinggal kita jelaskan aja kronologisnya seperti apa. Kan Ibu udah megang juga tuh nomor tiketnya nomor berapa, kapan dikirimnya, kapan diresponnya, dan seterusnya. Yang pasti kan pekerjaannya nggak boleh, jangan sampai terganggu gitu ya akibat permasalahan sistem ini. Makanya kita memang kalau memang diperlukan ya nggak masalah sih bikin apa namanya adendum secara manual. Begitu Bu, Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berarti Ya, finalnya sebenarnya nggak masalah ya Pak saat kita mm-mm, melakukan adendum di luar sistem e-katalog nih, karena memang semuanya betul, masih terbatas gitu ya Pak. betul, Oke, betul. baik. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Kasih Ibu. masukannya Bu Indah. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah eh, habis gitu ya, sudah habis dan kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum sempat menyampaikan pertanyaan, boleh disampaikan nanti di grup gitu ya, di grup yang dibimbing oleh Pak Bambang langsung. Eh, Pak Bam, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement terkait dengan adendum dan pembatalan ini. Ini mayoritas yang nanya penyedia nih Pak Bam. Iya Pak. Silakan, Ada Pak silakan Pak Bam. Rahman tadi itu ya. Oh Oke ya, Bapak Pak Ibu, Rahman ya. baik. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Jadi memang apa namanya ya, mekanisme adendum pada umumnya sih bukan hal yang haram gitu ya. Nah itu memang sangat apa namanya dalam suatu case atau suatu keadaan tertentu sangat dimungkinkan. Yang pasti kita juga harus mempersiapkan informasinya ya, data dukungnya dan lain-lain. Kenapa adendum itu dilakukan? Kenapa memang perlu dilakukan adendum dan seterusnya. Yang pasti tadi seperti saya sampaikan terhadap Bu Indah ya, jangan sampai keterbatasan di aplikasi ini justru mengganggu kelancaran proses pengadaan barang jasa gitu ya, sehingga apa nih namanya ya, menghentikan juga proses pengadaannya ya, yang dampaknya pasti jadi akan berdampak lah terhadap kegiatan pemerintah. Nah, oleh karena itu ya segera jika ada permasalahan ya silakan nanti lewat menghubungi pusat bantuan. Jika tidak mendapat respon silakan langsung ke KPP atau melalui kanal-kanal lainnya. Nah, silakan apa namanya digunakan aplikasinya semaksimal mungkin ya. Nah, silakan nanti tetap berkoordinasi. Mungkin itu Pak Abdel, jika ada kekurangan, kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, terima kasih banyak atas paparan dan bimbingannya. Bapak Sama-sama Ibu, Pak Abdul. terima kasih telah hadir di kelas 9 PPLC. Yang ingin melanjutkan diskusi atau tanya jawab, boleh di grup ya, bergabung di grup bimbingan dan diskusi PPLC yang langsung juga dibimbing oleh Pak Bambang dari LKPP. Saya Adbel dari dari PPLC. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita undur diri. Ketemu di kelas online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin Dep. Terima kasih Pak Adbel. Sip, Bel. Izin live.